Selamat malam, teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya biasa dipanggil Kang Rizal ya. Saya tim SBDM dan malam hari ini insya Allah akan menemani teman-teman semua untuk apa namanya nih? Mengikuti ya webinar ya Digital Marketing for Business and Career 2025. Oke, sebelum dimulai mungkin saya ada beberapa peraturan ya teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman, mohon untuk nama Zoom-nya ya disesuaikan dengan nama masing-masing ya. Nah, khawatir nanti ada proses interaksi supaya memudahkan mentor kita untuk penyebutan namanya gitu ya, untuk menghindari kesalahan penyebutan nama ya. Jadi silakan yang nama Zoom-nya belum nama asli ya, ada yang angka-angka, mungkin ada yang apa gitu ya. Nah, silakan minta tolong disesuaikan dengan nama asli teman-teman masing-masing. Oke ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga yang mungkin masih dalam perjalanan untuk join, mungkin juga masih menjalankan ibadah sholat Isya ya. Sudah semuanya teman-teman, ada yang masih namanya ini nih ya, iPhone ya. Nah, itu ya. Ada yang Realme ya. Jadi nama HP-nya masing-masing ya. Nah, itu silakan diganti dengan nama nama sendiri ya, teman-temannya. Untuk menghindari nanti takutnya ada khawatir ada interaksi dengan mentor untuk menghindari kesalahan penyebutan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ya, sambil nunggu teman-teman yang lain juga, boleh dong ya, saya mau tahu teman-teman yang sudah hadir di sini, boleh kita saling berkenalan dulu ya, teman-teman, simple aja. Saya minta teman-teman untuk tulis di kolom chat ya. Jadi, kan nama sudah nih ya, di Zoom-nya masing-masing ya. Nah, berarti teman-teman tinggal sebutkan aja, sekarang aktivitasnya apa gitu ya. Kalau bisnis, bisnis apa, kemudian kalau kerja tulis kerja gitu ya. Saya contohkan ya. Kemudian asalnya dari mana ya? Misalnya saya bisnis misalnya ya, bisnis herbal ya, kemudian dari Bogor gitu ya. Nah, yuk silakan teman-teman yang sudah hadir di sini boleh ya supaya kita juga saling tahu nih barangkali di sini ada yang bisnisnya sama atau serupa ya atau bisa berkolaborasi, bisa menjalin networking ya. Nah, silakan ya. Bisnisnya apa atau kegiatannya apa dan asalnya dari mana ya. Bisnis networking herbal, Kak Frida. Frida asalnya dari mana nih kalau boleh tahu ya. Kerja di bidang telemarketing tapi benar-benar pemula. Oke, Kak Gigi ya. Jadi baru terjun mungkin ya, tapi udah dapat kerjaan ya Kak Gigi. Dapat kerjaan di dunia digital marketing ya. Marketing sekolah, oh, luar biasa nih ya. Sebentar lagi musim PPDB ya. Nah, ini cocok banget nih ya. Nanti mungkin bisa diaplikasikan untuk memarketingkan sekolahnya ya. Baru pensiun, Masya Allah ya. Mau belajar di marketing, lokasi di Jakarta. Siap. Sulawesi Selatan tadi siapa? Kak Nuryani ya, lumayan jauh nih, luar biasa ya. Asal dari Karawang, Kak Gigi, siap. Yang lain boleh yuk. Aktivitas mahasiswa dari Medan, luar biasa. Masih mahasiswa ya, dari Medan ya. Semangat ya. Mahasiswanya di bidang apa nih? Ada yang berkaitan dengan marketing, digital marketing, atau apa ya? Dan kenapa nih alasannya ngikutin digital marketing? Mau switch karir kah? Atau seperti apa? Boleh ya, kita sharing ya di sini ya. Kak Fauzan, kerja sebagai digital marketing B2B, business laundry. Luar biasa ya. Dari mana asalnya Kak Fauzan, kalau boleh tahu? Ada Kak Iwan, EduTech. Oh, EduTech lagi banyak nih sekarang ya. EduTechnya apa nih? Boleh sebut mereknya nih. Dari Jakarta ya. Penyiar radio, oh luar biasa ya. Penyiar radio, Tangerang, Karawaci. Oke, ada yang bekerja di sosial media spesialis, ngereportin, ngereportin Medan. Nah, maksudnya apa nih? Oh, ada yang kerja tapi sambil bisnis ya, IT, branding, oh, punya agensi sendiri juga ya. Kak Rizky, masih baru lulus kuliah dari Blitar. Jurusannya apa, Kak Rizky? Sarjana apa? Dan kenapa mengikuti webinar malam ini nih ya? Apakah pengen switch karir atau seperti apa ya? Baru lulus nih ya, baru lulus. Banyak juga ya yang mengikuti member-member SBDM ya.
yang fresh graduate atau bahkan yang masih kuliah ya pengen switch karir gitu ya. Jurusannya apa tapi pengen berkarir di bidang digital marketing. Atau ada juga mungkin yang hanya sekedar tahu ya. Atau ada yang memang untuk sampingan gitu, untuk bisnis dia jualan online ya. Webinar ini ada sertifikatnya enggak? Nah, sepertinya kalau yang ini nanti saya tanyakan ya ke ke manajemennya. Usaha produksi botol plastik. Luar biasa ya. Usaha produksi botol plastik. iPhone Maria. Kak Maria ya. Kak Maria asalnya dari mana? Oke, Kak Fauzan dari Depok ya. Penjualan marning, jagung, produksi dan penjualan marning. Oh, luar biasa ya. Kak Rizky, komunikasi penyiaran Islam. Oke, pengenambah ilmu. Lutfi, profesional independen, usaha bidang jasa event. Jakarta dan Surabaya. Luar biasa ya punya bisnis ya. Oke, untuk sertifikat, tadi ada yang nanya sertifikat ya. Sepertinya untuk yang webinar ini belum ada ya. Karena ini webinarnya free ya, teman-temannya. Mungkin nanti di kelas-kelas SBDM yang lain mungkin ada sertifikatnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga mungkin yang mau tahu update ya event tentang SBDM bisa di-follow ya Instagramnya atau Facebooknya ya, TikToknya juga boleh ya, supaya nggak ketinggalan info ya. Kak Irfan bisnis konveksi olahan kulit sintetis luar biasa ya. Main CCTV, wah, Kak Fauzi main CCTV ya, jangan dimainin Kak. Ini untuk apa nih dimaininnya? Nah, kalau mau dijual ya, ada Kak Siti ya, Siti Nurbati, oke dari Bogor, bisnis kuliner, luar biasa ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin yang belum perkenalan boleh ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya, untuk berkenalan ya. Jadi tadi saya ada yang mahasiswa ya, ada yang kerja juga iya, bisnis juga iya ya, ada yang berbisnis, ada yang baru fresh graduate ya, luar biasa ya. Jadi memang nanti materi yang disampaikan ini memang cocok ya untuk teman-teman di semua kalangan ya. Jadi untuk tadi teman-temannya yang aktivitasnya disebutkan tadi, insya Allah nanti materinya cocok dan applicable ya, bisa diterapkan ke dalam aktivitasnya masing-masing gitu. Jadi nanti teman-teman bisa disimak dengan baik-baik, apalagi nanti ada update-update ya. Mungkin saya yakin teman-teman di sini udah nggak asing lah ya dengan istilah digital marketing. Mungkin teman-teman juga udah sering ikut webinar yang lain gitu ya. Tetapi mungkin di webinar malam hari ini, mungkin teman-teman dapat sesuatu insight yang baru gitu ya, tentang update ya, tentang strategi yang efektif itu seperti apa ya, yang barangkali mungkin teman-teman nggak dapat di webinar lain gitu ya. Jadi dipersiapkan waktunya, catatannya, dan juga konsentrasinya gitu ya. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai. Tapi sebelum dimulai ya, saya seperti biasa ya di SPDM ya, sebelum kita memulai kelas, kita awali dulu dengan sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga berdampak positif kepada bisnis, karir, ataupun aktivitas teman masing-masing ya. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Udah selesai, oke teman-teman ya. Dan satu lagi sebelum dimulai juga ya, kita ada sesi foto bersama teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih off cam, kita minta tolong ya untuk coba sama-sama on cam gitu ya. Kita akan coba foto bersama ya teman-teman. Nah, sebentar ya. Yuk teman-teman yang bisa on cam mungkin minta tolong untuk on cam. Kita akan foto. Boleh dibantu ya teman-teman yang masih off cam. Boleh ya. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Ini ada Kak Fauzan ya, ada Pak Sovanudin ya, ada Pak Panadi, Mas Rizky ya, Pak Dani ya, Bu Among. Oke, teman-teman dan yang lainnya ya. Boleh ya, teman-teman yang lain yang belum on cam, boleh ya dibantu untuk on cam dulu ya. Yang belum bisa nggak apa-apa ya. Izin masih di kantor lembur. Oh, luar biasa ini sambil lembur sambil cam lagi silakan ya. Tapi jangan ditinggal ya zoomnya ya. Kebiasaannya kadang-kadang orang nge-zoom tapi ditinggal zoomnya ya. Jadi harapan kami disimak ya teman-teman untuk materinya. Oke ya, mungkin kita akan mulai lagi tanpa berlama-lama. Mungkin teman-teman udah nggak sabar juga materinya seperti apa sih gitu ya. Dan kebetulan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita
Coach Erwin ya yang nanti akan menyampaikan materinya ya. Untuk itu mungkin langsung aja ya teman-teman. Sekali lagi silakan disimak. Selamat menikmati. Kalau ada pertanyaan silakan nanti langsung ditanyakan ya. Nanti kalau nggak sempat dijawab mungkin nanti akan dijawab di akhir sesi ya di sesi pertanyaan gitu ya. Oke, mungkin langsung aja kepada Coach Erwin. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Siap, Kang Rizal. Semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Boleh kasih respon di kolom chat, coba. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Boleh dikasih respon dulu. Oh, kalau jelas, jelas. Kalau kurang jelas, kurang jelas. Oke, boleh kasih respon dulu. Ya, kalau suara saya jelas atau ada eh gangguan noise ya, silakan mungkin bisa live dulu, nanti balik lagi. Oke, bagi rekannya, saudaranya, temannya, partnernya yang belum hadir, silakan di reminder, ya diingatkan untuk bisa segera join gitu ya. Karena waktu kita tidak banyak, hanya 1 jam saja ya sebetulnya. 1 jam saja kayak lagu ya, 1 jam saja. Ya, baik siap. Terima kasih semuanya sekali lagi ya. Silakan. Selamat datang, selamat bergabung di webinar eksklusif yang diselenggarakan oleh SBDM dengan tema Digital Marketing for Business and Career 2025 ya. Saya lihat di grup lu cukup bervariasi ya, lumayan jauh-jauh juga ya. Ada yang paling jauh tuh dari Malaysia, saya lihat luar biasa nih ya. Terima kasih nih dari Malaysia, dari Sorong ya, Papua, dari Nusa Tenggara dan Aceh dan sebagainya. Jadi dari Sabang sampai Merauke plus juga dari Malaysia juga ada luar biasa ya. So, terima kasih banyak semuanya sudah berkenan ya mau hadir. Kemudian semoga yang kita dapatkan malam ini jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat buat kita, buat bisnis kita, buat penjualannya agar bisa lebih baik, agar bisa meningkat gitu ya. Ada yang mau berkarir pun bisa mendapatkan karir yang diimpikan gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Baik. Oke, tadi sudah dibuka dengan Kang Rizal ya. Kalau gitu saya langsung share screen saja ya, materi kita malam hari ini. Oke, coba sebelum saya mulai, saya boleh minta semangatnya dulu dari semuanya. Oke, agak nge-freeze ya. Halo, halo. Oke. Yuk, di kolom chatnya tolong diketik siap dulu. Coba, yang siap malam hari ini untuk belajar Digital Marketing 2025, tolong diketik siap. Yuk, tunjukkan kesiapan teman-teman semuanya. Ramaikan. Kalau siapnya, gasken, siap ya. Oke, sekali lagi, kalau mau berhasil, walaupun sedikit ilmu, tapi bisa berhasil seperti apa? Satu, fokus teman-teman ya. Karena kalau sesuatu yang tidak matang, akhirnya jadi nggak bisa dimakan gitu ya. Jadi harus matang nih, artinya teman-teman harus sampai selesai, fokus ya, semua distraction, semua gangguan tolong disingkirkan dulu. Ya walaupun online kita anggap seperti tatap muka teman-teman ya. Seperti halnya kita langsung ketemu langsung, jadi mohon bisa dalam kondisi siap gitu ya, dalam catatannya dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Dan kalau memang nanti ada yang ingin tanyakan, itu langsung diketik aja ya. Nanti nggak perlu nunggu sampai harus selesai takut keburu lupa ya. Nanti sela-sela slide-nya nanti saya akan coba juga bacakan begitu ya. Oke, slide-nya sudah muncul gitu ya. Kalau begitu saya mulai teman-teman ya. Silahkan disimak. Selamat mengikuti dan selamat menikmati gitu ya. Oke, sip. Silahkan dicatat baik-baik. Baik, kita mulai Digital Marketing for Business and Career 2025. Oke, sebelum saya perkenalkan diri dulu, saya Erwin Saputra, biasa dipanggil Kang Erwin gitu ya. Karena saya tinggal di Bogor gitu ya. Dan memang sudah terbiasa ya dipanggil Bogor ala Sunda itu adalah Kang Erwin gitu ya. Nah, ini nomor handphone saya juga ada di grup ya. Di 0814 kali 80188 gitu ya. Kemudian sosial media saya di Erwin Saputra ID, cuma di sosial media Instagram sedang ada pemulihan ya. Jadi di sementara di Erwin Saputra Official. Oke, untuk aktivitas utama saya di SBDM ya sebagai founder di Sekolah Bisnis Digital Marketing yang saya dirikan 2019, jadi sudah berjalan 5 tahun dan saat ini kurang lebih 4.000 member yang sudah belajar online ataupun offline. Kemudian founder Online Asia ID ini adalah digital marketing agency ya pengelolaan media sosial, website, iklan dan sebagainya. Ya untuk yang lainnya ada konsultan ya di beberapa produk gitu ya. Untuk pengalaman sendiri saya di properti, fashion, kemudian eh, apa herbal gitu ya dan sebagainya. Jadi insya Allah semua yang
mungkin teman-teman jalankan saat ini kurang lebih eh, punya pengetahuan atau pengalaman saya di situ. Gitu ya, nanti boleh sharing-sharing lebih banyak. Itu ya sekilas dari saya. Oke, kita masuk ke materi teman-teman semuanya. Apa itu sebetulnya digital marketing? Gitu ya, mungkin kan kita sering mendengar gitu ya digital marketing. Nah, kebanyakan orang itu mungkin ada yang belum memahami secara secara keseluruhan atau secara utuh gitu ya. Jadi digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital atau bisa menggunakan manusia atau alat yang canggih sehingga identik dengan inovasi, teknologi, kemajuan dan perkembangan. Ya, lihat yang saya bold di sini, saya tebel ini strategi gitu ya. Jadi kalau kita memasarkan produk jasa kita ya gitu ya atau produk kita, barang kita gitu ya, tidak menggunakan strategi, nah itu saya bilang tidak disebut dengan digital marketing. Contoh nih, kita cuman asal foto gitu ya, asal posting, tidak menggunakan strategi gitu ya. Tidak melihat jam waktu yang terbaik, tidak menggunakan mungkin hashtag yang tepat, tidak menggunakan apa soundnya lagi tren, tidak menggunakan targeting audience yang tepat dan sebagainya itu, nah itu bukan strategi. Di mana gitu ya, kalau kita tidak menggunakan strategi, ibarat kita bangun rumah, tidak menggunakan sketsa atau tidak menggunakan fondasi yang kuat. Gimana yang terjadi kalau kita bikin rumah asal jadi? Bisa jadi nggak? Bisa jadi rumahnya, tapi cepat hancur, cepat retak, cepat roboh dan sebagainya. Sama nih, gitu ya. Bisa nggak pemasaran lewat story-story asal-asal foto dan sebagainya? Bisa. Tapi yang terjadi apa? Tetap aja jualannya sepi, tetap aja postingannya nggak ada yang respon, tetap aja jualannya juga nggak ada yang beli. Nah itu yang disebut dengan strategi, gitu ya. Jadi perlu strategi. Nah enaknya sekarang gitu ya, kita tidak perlu capek-capek seperti dulu gitu ya. Sekarang banyak alat atau tools ya yang canggih yang bisa membantu pekerjaan kita, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya beberapa brand di sini, gitu ya. Kenapa sih kita harus pakai digital marketing? Semua sudah tahu lah, pasti sudah yakin juga, gitu ya. Karena saat ini sudah eranya ya gaya hidup gaya belanja kita sudah beralih semua nih, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada sebuah brand yang baru muncul, tapi sekarang sudah masuk dalam jajaran unicorn, gitu ya. Unicorn itu brand yang sudah apa ya cukup besar gitu ya dan sudah tembus di triliunan. Oke, di sini ada brand namanya HMNS atau Humans gitu ya. Ada Sayur Box, ada Kopi Kenangan, ada Brodo. Ini produk belum lama gitu ya, tapi bisa menjadikan perusahaan unicorn gitu ya. Dengan apa mereka bisa tembus gitu ya? Karena mereka menggunakan media digital gitu ya. Mereka optimalisasi dan memaksimalkan media digital ya digital marketing seperti itu atau salah satu deh contohnya saya mau kasih inspirasi ke teman-teman semua gitu ya di Bandung ada mahasiswa gitu ya jualan produknya adalah bakso goreng atau basreng teman-teman pernah dengar ya basreng atau bakso goreng gitu ya mahasiswa di Bandung itu berhasil membuat produk biasa menjadi luar biasa. Nah mereka itu gitu ya mahasiswa Bandung itu mengemasnya gitu ya mengemasnya menjadi apa menjadi sebuah makanan yang dikemas dengan sedemikian rupa menariknya gitu ya dan kemudian apa diiklankan gitu dipromosikan menggunakan apa media digital ya dan dia itu menggunakan Meta Ads gitu ya dia iklankan dengan Facebook Ads dan Instagram Ads apa yang terjadi itu tembus sampai ke Taiwan dan sekarang omsetnya 600 juta per bulan cuma dari jualan basreng kebayang nggak teman-teman. Ya, teman-teman di sini saya lihat tadi ada yang skincare, ada apa lagi tuh, properti, ada jasa dan sebagainya lah ya, fashion dan sebagainya itu banyak. Jadi masa kalah sama basreng gitu loh. Basreng aja yang kita anggap produk atau apa makanan biasa, si amang-amang yang pinggir jalan ditanggung gitu ya. Kita lihat biasa aja ternyata menjadi luar biasa gitu. Nah, apalagi produk yang teman-teman sekarang lagi miliki lewat jalan kan gitu ya. Itu sangat sangat memungkinkan sekali gitu. Nah, cuman pertanyaannya kenapa saya masih stuck jualannya? Kenapa saya masih kecil omsetnya? Kenapa saya agak mentok gitu lah. Ya, karena teman-teman itu tidak menggunakan strategi tadi gitu ya. Hanya asal-asalan, hanya asal posting, asal foto, asal
ngiklan, asal serba asal lah. Jadi kalau sesuatu yang asal-asalan gitu ya, maka hasilnya juga asal-asalan gitu, teman-teman. Ya, sesuatu yang berawalnya di salah, maka ke belakangnya akan bermasalah juga gitu. Oke? Nah, jadi sudah saatnya menjadi melakukan strategi dalam digital marketingnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang berkarir gitu teman-teman ya, ataupun yang kita sambung juga dengan bisnis gitu ya. Kenapa harus digital marketing? Karena sudah eranya ya dengan digital marketing itu kita akan mudah untuk berkolaborasi gitu ya. Kita akan banyak relasi, kita akan banyak networking dan sebagainya. Kalau dalam bisnis ini karir teratas teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena digital marketing itu sebuah induk di mana dia memiliki turunan-turunan sebetulnya, gitu ya. Maksudnya gimana turunannya? Jadi kalau digital marketing itu adalah sebuah induk, berarti turunannya adalah contohnya copywriter, SEO spesialis, social media spesialis, digital advertiser, kemudian web developer dan sebagainya. Jadi kalau kita punya titel atau jabatan sebagai digital marketing, ini sebuah karir teratas sebetulnya gitu ya karena kita memiliki skill yang full stack gitu ya kok skill yang komprehensif gitu lebih lengkap sebetulnya jadi kalau kita sebagai digital marketer gitu ya itu sebetulnya sudah karir teratas teman-teman gitu ya kecuali memang copywriter atau digital advertiser nah itu kan masing-masing gitu ya itu cabang-cabangnya nah teratasnya adalah digital marketing dan di era sekarang ini paling dicari teman-teman gitu ya paling dicari jadi kalau kita punya skill ini tuh bukan kita mencari pekerjaan, tapi bisa bisa jadi kita yang dicari. Bukan bisa jadi sih, emang kita yang dicari gitu, teman-teman. Ya, jadi beberapa waktu lalu pun member SPDM ada yang laporan banyak lah, ya, bukan beberapa banyak banget yang report ke saya diterima kerja ya waktu itu udah ada di properti yang ternama saya sebut aja ya namanya Ciputra tahu lah ya properti Ciputra kan brand besar gitu ya perusahaan besar nah member SPDM yang diterima di sana kemudian ada lagi perusahaan IT di Singapura ya itu ada juga yang keterima di sebuah agensi ternama ya dan sebagainya itu banyak gitu ya. Jadi kalau memang kita punya skill ini tuh dicari perusahaan, kita bukan mencari kerja. Justru kita sedang dicari gitu ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah diperlukan semua kalangan. Coba sekarang apa yang nggak perlu eksis di online? Ada nggak usaha mau non profit mau yang non komersil coba atau profesional perorangan sekarang perlu nggak sih? Coba ada nggak yang nggak perlu untuk ada di online, teman-teman? Ya, kalau sering nonton TikTok juga sering tuh, teman-teman. Ada yang jualan kentang Mustafa, tahu ya? Kentang Mustafa yang apa bumbu balado gitu kentang. Coba dijual lewat live TikTok gitu ya, 10 ribuan satu satu pack ini itu 10 ribuan lewat TikTok. Ada lagi yang jualan apa martabak sambil nge-DJ gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya siapa namanya di TikTok itu ya. Saya lupa ya sambil main musik ya kadang suka pakai pakaian pakaian setan saya dan sebagainya tapi jualannya jualan apa tuh ya dia teman-teman ya tahu ya seperti itu ya perlu sekali iya jadi semua ini sekarang ini gitu ya perlu digital marketing gitu ya contoh sekolahan gitu member saya ada TNI ikutan TNI coba buat apa coba TNI member saya sebenarnya ada yang TNI datang kursus gitu ya. Ada lagi waktu itu bidan. Ya, satu sekolahan, ya, satu sekolah perawat, sekolah akbid ya, kebidanan itu juga ikut kelas digital marketing di SPDM. Coba kita pikir buat apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak bidan ngapain ikutan digital marketing? Kan kita suka berpikir gitu ya, ngapain nih? Ternyata bidan pun mereka memasarkan kliniknya atau bidannya ya dengan digital gitu ya kan mereka punya pijat bayi mereka punya apa obat pelancar ASI mereka punya untuk senam kehamilan dan sebagainya ini perlu gitu dan semuanya coba sekarang ini perlu digital marketing gitu ya nah digital marketing ini ada dua hal yang perlu kita miliki gitu ya satu sisi kreatif satu sisi analitik ini dua-duanya harus kita punya atau harus kita sukai nggak bisa salah satu
gitu ya. Kreatif itu dunia misalkan kita bikin konten, bikin copywriting, kita bikin landing page dan sebagainya. Ini harus ada sisi kreatifnya. Dan satu lagi kita juga harus suka dengan analitiknya gitu ya. Contoh misalkan nanti ada KPI atau formula-formula gitu ya. Kita lagi misalkan baca data di Meta Ads atau kita lihat analitik performa kita di TikTok atau kita lihat juga apa lagi ya, data-data ya, analisa kita seperti apa di sosial media atau traffic kita di website seperti apa, pengunjungnya dan sebagainya gitu. Ada istilah nanti TR, ada namanya CPM, ada istilahnya ROAS dan sebagainya. Itu adalah dunia analitik. Jadi dua-duanya kita harus sukai gitu ya. Bukan harus jago ya teman-teman ya dalam digital marketing kita yang penting bisa menguasai dulu. Kalau masalah jago mungkin kita akan lebih lebih mendalami ke salah satu cabang gitu ya. Kita akan ekspertisnya di mana. Tapi kalau kita sebut digital marketing, ya kita minimal tahu atau dan bisa semuanya. Bisa ya, bukan jago semua, tapi bisa semua gitu. Oke, kita lihat data sedikit ya teman-teman, nggak akan banyak. Saya coba kita lihat data Reportal 2024 di Indonesia. Oke, saya coba buka dulu di sini. Oke, saya coba buka data Reportal Indonesia 2024 ya. Terbaru ya. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat data terbaru Indonesia 2024 ya. Oke, slide seperti apa nih teman-teman kita lihat. Data Reportal 2024 Indonesia. Kita lihat ya bahwa kita lihat ya di sini. Nah, bahwa penduduk Indonesia gitu ya itu ada 278 juta. Ini dirilis Januari ya. Mungkin sudah mau 1 tahun nih gitu ya. Jadi di Januari 2024 bahwa penduduk Indonesia sudah 278 juta. Yang menggunakan internet ada berapa? 185 juta. Hampir 66%. Ya, hampir lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Nah, bayangkan teman-teman ini adalah pasar kita di lewat online. Gitu ya. Kita ambil 1% aja. Atau 0,01% aja misalkan. Gitu ya. Kita lihat nih di sini. Misalkan ya. Ada berapa nih? 185 juta gitu ya. Kita ambil 0,01% itu ya. 18.500 orang. 0,01%. Coba bayangkan kita punya pelanggan 18.000 yang rutin belanja ya, beli produk kita, menggunakan jasa kita dan sebagainya itu udah kewalahan gitu ya. Atau 0,001 gitu ya, 1.800 orang yang rutin. Jadi tugas kita adalah menemukan mereka gitu. Jadi produk apapun, jasa apapun itu ada gitu ya. Produk apapun, bisnis apapun, jasa apapun itu laku. Bisnis apapun itu bisa maju gitu ya. Asal apa? Satu, teman-teman. Kenapa tetap ada yang gagal, tetap ada yang rugi, tetap ada yang tutup dan sebagainya? Karena tidak mau sabar dengan prosesnya, teman-teman itu. Gitu ya. Jadi yang perlu ditekanin adalah kita harus apa ya persisten untuk menemukan mereka, untuk bertemu dengan pelang atau prospek yang tepat gitu. Tinggal nunggu waktu, jangan pengen buru-buru gitu teman-teman. Gitu ya. Semuanya akan ada waktunya selama kita mau usaha, selama kita mau berproses, mau belajar, pasti akan bertemu gitu. Dan mereka yang sekarang berhasil itu juga sama gitu. Mereka udah berawal, cuman mereka tidak berhenti. Nah, kita gitu ya, hanya ingin lewat seperti mereka dengan cara instan gitu ya. Sesuatu yang instan pasti juga akan tutupnya instan gitu ya. Jadi tidak ada yang gagal, tidak ada proses produk yang enggak laku. Yang jelas kita tidak mau sabar dengan prosesnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman nanti silakan aja lewat apa namanya data-data ini sangat penting lewat kita baca, kita pahami sebagai insight atau referensi kita ke depannya. Ya, kalau saya bahas ini cukup panjang, ada 100 lebih ya, 136 slide. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa buka sendiri aja. Gitu ya, linknya saya share di room ya, di chat. Oke, ini linknya ya. Silahkan kalau mau nanti buka-buka. Oke, saya kembali lagi ke slide teman-teman.
ya. Oke, sudah muncul belum ya slide ini? Sudah berubah belum, teman-teman? Saya masuk lagi ke PowerPoint. Oh, udah ya. Oke, sip. Udah ya. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Nah, lihat di sini teman-teman, bahwa menurut data di LinkedIn saya cek gitu ya, ada 4.000 lebih gitu ya perusahaan yang mencari digital marketer, yang mencari digital marketing, ya, mencari tenaga digital marketing. Coba bayangin ada sekelas Kompas, Wings, detik.com dan sebagainya ini, teman-teman. Oke. Jadi ada 4.000 perusahaan yang mencari digital marketing. Ada digital marketing director, ada digital marketing senior, sosial media spesialis, dan sebagainya. Ini kan baru satu cabang nih, Detik Bali. Belum lagi Detik mana, ya kan, seluruh Indonesia. Belum lagi Wings ini juga berbagai, apa namanya, kantornya juga seluruh Indonesia ada cabangnya. Kompas apalagi, dan sebagainya. Jadi, nggak perlu takut apa kurang kerjaan sebetulnya. Gitu ya. Kita tuh punya nilai lebih kalau kita punya skill ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi karena kita tuh dicari. Nah, jadi makanya kalau kita punya skill ini tuh, insya Allah akan lebih mudah dapat pekerjaan. Oke, nah lihat data waktu saya lihat di 2023 dan sampai sekarang ini masih sama, teman-teman ya. Di sini ada kebutuhan skill dan loker di Indonesia. Terbanyak dicari adalah digital marketing. 21.000 loker. Lowongan kerja yang mencari digital marketing itu ada 21.000 lebih. Gitu. Yang lainnya marketing, administrasi, general manager, accounting, perawat, dan sebagainya itu di bawah. Yang tertinggi itu 21.000 digital marketing. Gitu. Jadi kita punya skill ini tuh dicari, teman-teman. Bukannya kita nyari, kita dicari. Dengan kitanya aja nunjukin kita punya skill ini, kita punya kompetensi dan sebagainya. Ya, jadi paling dicari gitu ya. Nah, terbukti bahwa peningkatan pencarian digital marketing itu semakin naik dan terus semakin naik setiap tahunnya. Saya cek 5 tahun ya dari 2020 kita lihat dan itu semakin naik dan terus naik gitu. Ya, jadi memang sangat tepat dan sangat eh, bagus jika memang teman-teman memperdalam digital marketing ini secara komprehensif ya, secara apa lengkap. Ya, kenapa digital marketing itu gitu ya? Satu, teman-teman, ini adalah media dua arah. Kalau dulu ya, kalau konvensional kita ya lewat TV, koran, radio, apalagi itu spanduk dan sebagainya itu kan satu arah. Ya, nggak ada tuh orang dulu ngomong sama TV gitu ya, kan nggak bisa. Atau ngomong sama gambar kan nggak bisa. Kalau sekarang gitu ya dua arah. Contohnya lagi live kan dua arah gitu ya. Atau postingan ya kan ada komen itu kan dua arah. Gitu ya. Itu manfaatnya deh sehingga kita bisa dapat mengukurnya lebih cepat gitu ya. Kedua, terukur measurable gitu ya. Kalau dulu kita lewat konvensional, contoh lewat radio, kita nggak tahu gitu ya berapa banyak yang dengerin iklan saya lewat radio itu. Ada berapa yang tertarik dengan iklan saya di TV. Ada berapa yang lihat spanduk saya di pinggir jalan itu kan nggak bisa diukur gitu ya. Ada yang melihat nggak apa belum tentu tertarik. Ada yang tertarik belum tentu dia memutuskan mau mau apa namanya take action gitu ya, mau nelfon atau datang. Jadi dengan digital marketing tuh kita bisa dapat data yang lengkap dan terukur. Contohnya misalkan postingan saya atau iklan saya ini sudah dilihat berapa orang, yang melihat berapa orang, yang memutuskan untuk klik berapa orang. Yang klik itu memutuskan sampai ke ngechat ke WhatsApp berapa orang. Konversinya berapa, closing rate-nya berapa, yang salahnya di mana, yang bagus di mana dan sebagainya itu semuanya ada. Ketiga adalah targeted. Jadi orang yang kita targetkan itu bisa tepat. Contohnya misalkan teman-teman jualan apa travel umroh gitu ya. Kita bisa muncul di orang-orang yang memang Muslim, senang dengan ziarah, senang dengan Mekah, Madinah gitu ya, senang dengan travel dan sebagainya, traveling gitu ya dan sebagainya. Saya jual fashion, maka muncul di orang-orang yang suka dengan fashion, style, outfit, senang dengan apalagi apa personal care ya dan sebagainya. Saya jual properti, maka muncul di orang-orang yang baru nikah, orang yang
cari rumah, orang investor. Jadi sangat bisa muncul di orang yang tepat atau potensial atau orang tertarget gitu ya teman-teman. Jadi keunggulannya adalah kita bisa seperti itu. Berikutnya remarketing. Apa itu remarketing? Kita bisa bertemu dengan orang yang pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya. Contoh nih teman-teman, waktu buka Shopee, buka Tokopedia gitu ya. Kan lihat-lihat barang di sana. Lihat tas, lihat baju, lihat kaos gitu ya. Nah, setelah teman-teman buka Shopee tadi, lihat-lihat tas baju itu, kemudian buka Instagram gitu ya. Nah, di Instagram muncul lagi tadi produk yang tadi kita lihat. Muncul lagi yang tadi kita lihat-lihat itu di Instagram, di Facebook. Kita buka Google, muncul lagi iklan yang tadi kita lihat. Kita buka YouTube, muncul lagi iklan yang tadi kita lihat dan seterusnya. Itu namanya remarketing. Gitu ya, bisa mentarget ulang orang yang pernah interaksi dengan kita. Sehingga kemanapun mereka buka internet akan muncul iklan kita, lama-lama jadi beli juga gitu kan. Karena terus dihantui gitu, dibayang-bayangi terus ya. Ya berikutnya instant feedback, kita dapat komen, like, testimoni dan sebagainya itu bisa cepat gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke tren digital marketing 2025. Bakal seperti apa sih gitu ya secara prediksinya nih gitu ya. Bahwa 2025 makin banyak kemudahan, makin berat juga tantangan, teman-teman. Ya, prediksi menurut eh, apa namanya beberapa sumber dan pemikiran saya juga gitu ya, karena 2017 saya mulai menggeluti dunia digital marketing sejak 2017, jadi kurang lebih sampai sekarang sudah 7 tahun lebih gitu ya saya mendalami digital marketing. Seperti apa estimasinya nih 2025 seperti apa? Melihat dari apa ya dari sekarang gitu ya seperti apa? Oke, dari 2025 itu kurang lebih ada 3 poin sih yang saya lihat bakal bakal terus berkembang dan kita dituntut juga harus juga ride the wave gitu ya. Artinya kita mengikuti arus, mengikuti tren gitu ya. Jadi kalau ibarat saya sering analogikan ibarat sebuah gelombang besar. Ya, pilihan kita cuma dua. Satu jadi batu, dua jadi lumba-lumba. Ya, kalau gelombang besar itu adalah trendsetternya nih. Perusahaan besar yang penggerak apa namanya perubahan ini. Contoh misalkan perusahaan besar ya ada Google, ada Meta, ada dan sebagainya itulah TikTok gitu ya. Mereka kan pengubah ininya ya keadaan atau si ombak tadi ya, gelombang tadi. Nah, kita yang UMKM, yang atau kita startup, atau kita freelancer dan sebagainya, gimana nih strategi kita seperti apa nih? Nah, kita kalau misalkan jadi batu, artinya kita hanya berdiam diri, tidak mau mengikuti apa gelombang tadi, maka yang terjadi gimana? Yang terjadi kita akan terdepak, terhempas gitu ya, kita akan mental gitu ya dengan ombak besar tadi gitu ya si batu ini, karena cuma diem gitu ya, ya udah ombak besar dia akan apa namanya ya terhempas jauh gitu. Akhirnya kita kata siapa namanya Bill Gates ya kan, if your business is not on the internet ya, your business will be out. Artinya kalau kita tidak segera beralih, tidak segera go digital, tidak segera adaptasi, maka yang terjadi adalah will be out. Kita akan tutup, keluar, bangkrut dan sebagainya gitu ya. Karena memang sudah eranya seperti itu gitu ya. Kita tahu bahwa terbaru ada kabar Indomaret dan Alfamart itu menutup ratusan tokonya, ratusan gerainya. Coba ratusan. Satu tokonya puluhan, berarti kan ribuan karyawan harus nganggur gitu, teman-teman. Oke, belum lagi yang berita dan selain-selain itu banyak banget gitu ya. Nah, yang pertama adalah trennya 2025 adalah AI ya, artificial intelligence gitu ya. Nah, ini sudah terasa dari sekarang sebetulnya. Sebetulnya AI itu saya mengalami 2022 aja sudah ada gitu ya, mengubah teks jadi suara, mengubah gambar eh, gambar teks jadi gambar itu sudah ada. Cuman sedang trennya adalah 2024 ini. Gitu ya. Doakan 2025 itu juga makin banyak. Ya, AI dan machine learning, personalisasi konten, chatbot, prediksi perilaku konsumen dan sebagainya ini akan semakin berkembang, akan semakin semakin besar, teman-teman. Jadi kita udah tahu juga model apa namanya customer service sekarang sudah
diganti dengan chatbot gitu ya, sudah semuanya ngejawab. Bahkan ada salah satu tools AI yang saya bilang canggihnya adalah dia itu bisa merespon apapun gitu ya tanpa harus di setting dulu gitu teman-teman. Kan kalau mungkin kita tahu ya kayak apa namanya live chat itu kan ngejawab otomatis sudah disetting jawabannya, pertanyaannya dan sebagainya. Atau enggak pertanyaannya pilihan, dia jawabannya adalah otomatis, auto respondernya diatur oleh kita. Nah, ada tools AI yang dia itu nggak perlu dapat pertanyaan, nggak perlu diatur jawaban, dia itu kalau ada yang nanya apapun, dibalesnya itu juga eh, akurat, canggih tuh AI-nya. Ya, dia tools AI buat CS. Dia ngebales bener-bener seperti humans bahasanya. Itu nggak seperti robot. Tanpa perlu kita kasih tahu jawabannya, tanpa perlu kita ajarin gitu ya. Itu bisa bisa merespon seperti manusia tuh. Ada seperti itu. Ada lagi tools yang bisa mengubah apa contohnya ya, suara orang gitu ya. Kita tinggal ambil sampel suara orang tersebut, lalu kita ketik teksnya. Lalu si tools itu bisa mengubah teks tadi menjadi suara orang tersebut. Contoh gini, misalkan kita ambil suaranya Prabowo, misalkan gitu ya, ambil sampelnya. Lalu kita ketik gitu ya. Maka nantinya jadi voice over suaranya Prabowo, tapi narasinya sesuai dengan yang kita ketik tadi. Gitu ya. Dan sebagainya, teman-teman. Dan jadi makin ke sana makin canggih gitu ya, dan makin makin baik juga sih sebetulnya ya. Tapi ini menjadi sebuah apa kemudahan bagi kita kalau dulu gitu ya 2000 saya mengalami 2000 misalkan 2020 gitu ya saya memasakkan riset produk aja tuh harus wah seharian tapi kalau sekarang tinggal tinggal perintahkan ya misalkan kita lagi riset kompetitor nih saya jual skincare misalkan ya saya jual skincare misalkan saya tinggal perintahkan ke suatu tools AI berikan perbedaan ya dan apa positioning diferensiasinya antara Wardah, Scarlett, MS Glow berikan kelebihan dan kekurangannya dan berikan positioning yang tepat buat saya. Itu langsung jadi, teman-teman. Itu ya, si Scarlett gimana, Wardah gimana, MS Glow gimana, sehingga yang tepat buat saya menjadikan strategi yang tepat memenangkan persaingan itu seperti apa, itu langsung diberikan juga. Nah, ini yang disebut dengan eh, bahaya tuh di situ gitu ya, canggih gitu. Nah, itu semakin semakin berkembang dan apa namanya, bahkan sekarang bisa ngobrol gitu ya. Kalau dulu mungkin kita by chat gitu ya. Sekarang bisa ngobrol dengan si tools tersebut dan dia responnya seperti manusia. Oke, yang pertama itu teman-teman. Ya, jadi kita harus update, harus adaptasi dan harus apa namanya friendly dengan AI gitu ya. Kalau nggak AI gitu ya, maka kita akan tergantikan. Jadi AI itu sebetulnya bukan alat ganti teman-teman ya. Alat bantu kita, alat bantu kerjaan kita sebetulnya. Nggak ada yang terganti sebetulnya. Tapi itu adalah alat yang bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat, lebih mudah, lebih lebih baik dan sebagainya gitu ya. Nah, kita harus harus terbiasa dengan AI dari sekarang sebelum AI menggantikan kita gitu ya. Kedua adalah video. Nah, itu ya. Video marketing, short vertical video, live streaming, video interaktif itu akan tetap ada dan makin makin populer gitu ke depannya. Ya dari sekarang nih mulai teman-teman membuat konten video rutin gitu ya live, membuat konten short ya di bawah di bawah 60 detik ya di bawah 1 menit. Kemudian membuat video interaktif, contohnya misalkan bikin konten-konten engaging ya yang bisa menarik orang komen, like, share gitu. Nggak harus kita munculin muka kok teman-teman. Itu yang penting apa? Yang penting menarik, yang penting relate dengan customer, relate dengan dunianya si market kita itu sebetulnya teman-teman. Jadi kita sering lihat juga ya teman-teman di TikTok, di IG Reels dan sebagainya di YouTube ada bukan bukan ada tapi banyak gitu ya. Banyak konten yang biasa aja tapi kok rame pernah lihat gak teman-teman ya? Yang like-nya ratusan ribu, yang komennya ribuan, yang bagiinnya juga ribuan atau ratusan. Kok bisa seperti itu? Padahal kontennya biasa aja. Kontennya malah kayak baru belajar bikin video gitu teman-teman. Udah nggak? Kayak amatiran gitu. Nggak ada transisi, nggak ada filter sinematik, nggak ada apa namanya, nggak ada auto captionnya gitu ya, dan sebagainya malah. Tapi kok bisa rame?
bisa viral, bisa FYP, bisa masuk ke apa pencarian gitu ya, di explore-nya di Instagram, bisa masuk suggest post, postingan yang di apa sarankan. Kan muncul di beranda kita suka ada tuh ya suggest post, postingan yang disarankan. Artinya belum kita follow tapi muncul di beranda kita gitu ya. Ya kan sering lihat gak? Jadi kontennya biasa aja tapi kok bisa bisa rame. Nah, itu tadi gitu ya. Kita buat konten berdasarkan audiens. Jangan berdasarkan bagus menurut kita. Gitu ya. Sesuatu yang bagus kita belum tentu bagus menurut orang. Jadi kita harus berdasarkan bagus menurut orang. Orang di dalam di sini adalah target market kita. Gitu teman-teman. Jadi harus sesuai dengan market atau market centric sebutnya. Gitu ya. Jadi sesuatu apa segala sesuatu yang kita posting itu harus based on market, kebutuhan market, keinginannya market, masalah market, harapan market, impiannya market itu yang harus kita buat kontennya. Oke. Yang ketiga adalah e-commerce, pengalaman belanja lebih personal, cepat, mudah dan social commerce. Jadi kalau sebelumnya ada sosial media, sekarang beralih menjadi namanya social commerce gitu ya. Di TikTok ada TikTok Shop, di IG ada IG Shop ya dan sebagainya, ada TikTok Affiliate, ada TikTok keranjang kuning, bahkan YouTube sekarang ada keranjangnya tuh. Tahu nggak teman-teman? Ya, ada yang sadar di video YouTube sekarang ada shopnya di belah kanan. Ya, ada namanya YouTube Shop nanti. Ya, kalau TikTok kerjasama dengan Tokopedia, kalau YouTube bekerja sama dengan Shopee. Gitu ya. Nah, eranya sekarang ke depannya bahkan seperti itu. Ya, media sosial di dalamnya juga bisa jual beli atau social commerce namanya. Oke, jadi mulailah gitu ya, mulai punya bangun tokonya, media sosialnya, lalu kombinasikan gitu ya menjadi social commerce gitu ya. Orang sekalian lihat sosial media, lihat juga bisa sekaligus belanja. Cuman jangan lupa harus cepat dan mudah teman-teman, itu poinnya gitu ya. Kemudian peluangnya, kalau untuk yang berkarir seperti apa nanti gitu ya. Apa aja sih kalau kita sudah punya skill digital marketing gitu ya, apa aja peluang yang kita bisa dapatkan untuk site apa bukan site job apa job positionnya gitu ya. Job position kita itu apa aja sih kalau kita punya digital marketing gitu ya. Oke, ada bisa sebagai digital marketing manager, bisa sebagai social media spesialis, bisa sebagai content marketer, bisa SEO spesialis, ya pay per click spesialis, data analis, copywriter, web developer, digital advertiser, performance marketing dan sebagainya. Ini beberapa saja sebetulnya. Jadi kalau punya skill digital marketing tuh banyak sebetulnya, gitu ya. Jadi nggak harus apa ya, nggak harus takut gitu teman-teman. Bisa masuk, dibuka copywriter bisa masuk gitu ya. We are hiring the web developer bisa masuk gitu ya. Atau misalkan open recruitment sosial media spesialis bisa masuk. Jadi kalau kita punya skill ini gitu ya, kita bisa masuk ke semuanya. Asalkan kita punya skill yang memang full stack digital marketing, teman-teman ya. Sekali lagi asal kita punya skill digital marketing itu bisa masuk ke berbagai apa namanya posisi gitu. Ya. Oke. Nah, untuk skill yang harus kita miliki, teman-teman ya, untuk skill yang harus kita miliki dan kita lengkapi, kita kuasai apa aja sih? Gitu ya. Jadi ada skill set, ya. Jadi ada namanya mindset, ada namanya skill set, ada namanya tool set. Tool set bukan tulang setan ya. Makanan sekarang tool set namanya ada tulang setan. Jadi tool set ada alat bantu, mindset adalah pemikiran. Nah, yang untuk skill setnya yang harus kita miliki adalah yang pertama adalah analisis data, teman-teman. Jadi kalau kita sebagai digital marketer, gitu ya, kita harus bisa menganalisa data karena namanya digital, kita akan selalu bermain dengan data. Ya, di awal saya sudah sampaikan kita harus senang dengan sisi kreatif dan sisi analitik. Nah, dengan sisi analisis data, kita berarti main analitik di sini. Penting nggak? Sangat-sangat penting, teman-teman. Kalau nggak suka angka-angka, nggak suka data-data, udah nggak usah ada jadi digital marketer, gitu ya. Jadi kalau sebagai digital marketing, satu adalah kita harus bisa menganalisa data. Contoh nih salah satunya misalkan ya kan kita punya website. Dianalisa websitenya, jangan didiemin, jangan dianggurin, didiemin, bikin, ditinggalin aja. Gitu ya. Gitu ya. Misalkan website gitu ya. Kita analisa contohnya apa? Trafficnya ada berapa?
Oke, kemudian CTR-nya ada berapa? Kemudian bounce rate-nya berapa persen? Kemudian retensinya berapa persen? Ya, returning visitornya berapa persen? Dan sebagainya. Itu harus dicek datanya. Kita punya sosial media, analisa datanya, jangan didiemin. Jangan sekedar posting-posting didiemin, ditinggalin nunggu, kok nggak ada yang like, kok nggak ada follow, kok nggak nambah-nambah follower dan sebagainya. Karena kita nggak main data, teman-teman. Harusnya gimana? Dilihat datanya, karena semuanya ada data, semuanya ada penyebab. Oke, follower saya kenapa nggak naik? Oh, pantas profile visitnya cuma 300. Saya mau nargetin 1000 followers. Ya mustahil, teman-teman. Jelas nggak? Jadi kalau saya mau naikin follower saya 1000 followers, maka profile visit yang berkunjung ke akun kita itu harus 2000. Baru ada kemungkinan 1000 new followersnya. Kebayang nggak teman-teman? Harusnya saya demokan, tapi karena apa terbatas waktu ya, jadi ya hanya saya gambarkan di slide teman-teman ya. Jadi kalau kita mau naikkan followers, cek dulu profile visit. Ada tuh di Instagram, di analitiknya ada. Itu, oh pantes profile visitnya 100. Ya gimana mau nambah 1000? Paling nambah juga 10. Udah nggak teman-teman? Jadi kalau mau naikin 1000 followers, berarti profile visitnya itu harus di atas 1000. Contohnya misalkan 2000. Gimana cara biar profile visit saya 2000 orang yang datang ke akun saya, jangkauannya, reach-nya harus di atas 2000. Contohnya misalkan 4000. Gimana cara jangkauan saya bisa 4000 orang yang kena lihat postingan saya, kena iklan saya 4000 itu? Berarti harus bikin konten yang menarik. Karena konten itulah yang akan bisa apa menjangkau atau memperluas gitu ya postingan kita gitu ya. Jadi jangkauannya si reach itu dari berdasarkan adalah konten yang interaktif, konten yang engaging, konten yang menarik, konten yang valuable, konten yang bikin orang penasaran, konten yang bikin orang itu mencuri perhatian, konten yang bikin orang suka gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi yang pertama skill yang harus kita miliki adalah analisis data. Kalau kita nggak bisa baca data, maka kita nggak bisa ambil keputusan. Ketika kita nggak bisa ambil keputusan, maka langkah-langkahnya juga nanti bermasalah ke depan. Gitu ya. Oh, kenapa nih rugi ya? Kenapa jualan sepi? Oh, kurang modal kali ini. Tambahin lagi, tambahin lagi. Ternyata kalau kita baca data belum tentu bahwa salahnya di modal. Belum tentu kita salah budget kecil gitu. Saya pernah punya budget sisa budget iklan 18.000 rupiah. Saya pakai buat iklan waktu saya jual properti. Itu dapat prospek, lalu bisa closing gitu ya. Closing itu komisinya kalau nggak salah di 3 jutaan waktu 2017-an ya, waktu saya jual properti syariah. Komisinya 3 3 juta ya, 4 juta, 3 sampai 4 juta saya bilang. Coba 18.000 modal iklan bisa menghasilkan komisi 4 juta. Itu berapa kali lipat? Diputerin lagi, diputerin lagi, diputerin lagi dan sebagainya. Kok bisa datanya dulu nih benerin. Jangan main asal ngiklan gitu ya. Ngiklan-ngiklan posting-posting lalu budget tungguin. Nah, itu yang kesalahan kita kebanyakan seperti itu. Gitu ya, main iklan boleh gitu sangat penting, tapi sudah benar belum nih tepat sasaran, usia, lokasi dan sebagainya itu harus mainin datanya di apa dianalisa dulu gitu teman-teman. Berikutnya creative content creation harus berani kreatif gitu. Era sekarang siapa yang bikin konten yang kreatif maka dia yang akan memenangkan persaingan. Jadi kalau kita kalah saing ya berarti konten kita kurang menarik. Konten kita yang kalah itu bukan produknya. Produk mah memang kita lebih baik misalkan lebih lebih berkualitas, lebih lebih bagus gitu ya. Tapi kalau konten kita kalah ya udah berarti mereka yang menang tuh konten yang bagus gitu sebetulnya teman-teman. Barang biasa kontennya bagus itu bakal laku. Barang bagus kontennya malah nggak biasa. Malah biasa aja malah mungkin kata tanda kutipnya jelek gitu ya. Bisa jadi nggak laku gitu. Ya jadi era sekarang adalah orang itu mengkonsumsi konten dulu sebelum konsumsi produk, teman-teman. Jadi sebelum orang itu beli, pasti mereka itu akan lihat-lihat IG-nya, lihat-lihat TikTok-nya, dicari di Google, dicari di YouTube, dicari di
TikTok dan sebagainya. Kalau sudah teryakinkan baru dia beli. Bener nggak? Nggak ada era sekarang orang lihat iklan langsung pengen ngeborong. Ya ketemu produk pengen langsung check out, langsung transfer nggak ada. Mereka tuh ada proses namanya perbandingan, ada proses namanya mempertimbangkan. Pasti dilihat-lihat tuh kontennya. Kalau kontennya rapi, kontennya bagus, kontennya profesional, dia akan percaya. Ketika percaya, maka dia bisa beli. Walaupun harganya mahal. Sebaliknya harganya murah, kontennya nggak jelas, nggak rapi, nggak bagus. Bisa jadi nggak laku, walaupun murah. Jadi murah murah dan mahal itu bukan bukan ukuran bisa berhasil. Yang berhasil adalah mereka yang bisa membuat orang yakin. Dia yakin seperti apa membuat orang yakin itu? Ya kontennya harus bikin yakin konten gitu ya. Kontennya nih gimana kalau mau percaya ya kontennya asal-asalan gitu teman-teman. Yang ketiga soft skill. Nah, kita kesini dulu deh SEM ya. SEM itu social media marketing, SEM itu search engine marketing. Ya, sosial media marketing sangat penting gitu ya. Setiap orang tuh rata-rata 3 jam per hari menggunakan media sosial. Jadi kita harus update, harus eksis juga di media sosial, teman-teman. Gimana mau laku jualannya? Media sosialnya aja nggak aktif. Posting aja jarang-jarang, seminggu sekali aja itu kalau inget. Ya, sosial medianya nggak diurus, story-nya sepi. Aduh, gimana ya? Era sekarang sudah menjadi tolak ukur, teman-teman. Sosial media itu menjadi apa ya? Representasi dari bisnis tersebut gitu. Kalau bisnisnya tersebut itu di sosial medianya nggak aktif, oh berarti bisnisnya juga nggak aktif nih. Gitu teman-teman sekarang era sekarang tuh gitu. Jadi makanya media sosialnya harus diurus, harus aktif, harus profesional, harus rapi, bagus. Kedua search engine marketing ini apa gitu ya? Kita menggunakan search engine seperti Google gitu ya. Nah kita harus eksis juga tuh di Google karena menurut We Are Social juga bahwa nomor satu orang itu nyari brand, nyari produk, nyari jasa pertama kali udah lewat Google. Maka kita harus ada di Google gitu ya. Kita harus bertemu, harus ditemukan di Google. Lewat Google Ads, lewat SEO, lewat Google My Business, lewat Google Shopping, lewat Google Maps, dan sebagainya. Artinya kita harus eksis juga di search engine. Terakhir adalah soft skill. Apa nih? Ya, dari sisi kreatif kita, dari sisi kesabaran kita, dari sisi problem solving kita, dari apa sisi komunikasi kita itu harus ada juga teman-teman. Jadi analisa data bisa, kreatif bisa, jalin iklan dan sebagainya bisa. Nah harus ada soft skillnya gitu ya. Jadi komunikasi itu penting. Gimana mau bikin konten bagus, komunikasinya nggak bagus gitu teman. Gimana mau bikin iklan gitu ya. Kalau misalkan kita apa jalin iklan kalau kita nggak punya konsisten dan persisten tadi gitu, kesabaran dan kegigihan tadi gitu. Jadi soft skillnya harus ada gitu teman-teman. Oke. Ini saya nggak bahas banyak teman-teman, ya, cuman sekilas aja ada sebuah proses perjalanan, ada orang dari orang asing menjadi pelanggan. Gimana sih mengubah orang yang nggak kenal menjadi pembeli yang loyal? Gimana mengubah orang yang nggak tahu kita sebelumnya menjadi pelanggan yang apa namanya fans berat ke kita gitu ya? Gimana orang yang belum pernah ketemu kita sebelumnya tapi malah menjadi customer yang loyal gitu ya. Ini sebuah proses. Kalau saya jelaskan ini panjang ya. Ini khusus karena memang untuk materi di kelas SBDM sebetulnya ya. Ini sekilas aja teman-teman. Jadi sebuah proses di mana orang dari awalnya asing menjadi pelanggan adalah melalui beberapa tahapan. Awareness, interest, consideration, evaluation, decision, purchase, repeat, loyalty, dan advocacy. Nah, setiap level, setiap media ini gitu ya, apa yang harus kita siapkan? Nah, ini ada juga. Contohnya ya, salah satu aja contohnya untuk awareness ini, cocoknya gimana nih strateginya? Iklan. Karena paling cepat gitu ya, paling mudah dan lebih banyak bertemu dengan target pasar adalah dengan iklan. Untuk apa? Untuk memperbanyak brand awareness, orang yang tahu, orang yang kenal, orang yang melihat. Gimana contoh analoginya kita punya warung gitu ya. Tapi orang pada nggak tahu di situ ada warung ya pasti sepi. Gimana biar rame? Ya harus tahu di situ ada warung. Contohnya ya kan kita sebar offline ya kita bisa offline. Contoh kita kasih brosur ke banyak orang, tempel pamflet, pasang spanduk dan sebagainya sehingga orang bisa lihat di situ ada warung baru bisa rame.
gitu teman-teman. Jadi paling tercepat adalah untuk bisa ujungnya pembeli banyak adalah awali dari iklan, advertising. Sama search engine ads gitu ya, sama nih Google Ads. Dan seterusnya ya, jadi kalau saya bahas ini mungkin bisa perlu 2 jam lagi ke depan teman-teman. Yang jelas setelah mereka melihat, mereka bisa tertarik, bikin mereka tertarik. Setelah tertarik, bikin mereka yakin, consideration. Setelah yakin mereka akan pertimbangan, ya kan, akan membandingkan, maka akan memutuskan mereka akan beli atau tidak. Ketika sedang memutuskan beli atau tidak, mereka kalau beli ya bayar, beli, transfer, closing, kita rawat agar mereka beli lagi, lama-lama jadi customer loyal, ujungnya bisa di advocacy. Advocacy adalah orang yang apa menyebarluaskan produk kita, brand kita tanpa mau dibayar. Itu namanya advocacy. Beda dengan reseller. Kalau reseller adalah orang yang ngejual produk kita berharap ada komisi. Kalau advocacy adalah kayak fans berat lah, gitu ya. Jadi kalau ada nanya, dia akan ngasih tahu brand kita tanpa berharap imbalan. Itu namanya advocacy. Oke, jadi ini adalah strategi apa digital marketing yang secara proses perjalanan orang sekarang itu tidak bisa langsung beli, langsung ngeborong gitu ya, nggak ada. Jadi melalui beberapa tahapan. Nah, setiap tahapannya kita sudah siap. Setiap tahapannya kita harus sudah ready. Contohnya nih, contoh kecilnya, misalkan di bagian interest di sini ada media sosial. Ketika lihat iklan, ya, ketika seseorang lihat iklan atau kita lihat iklan, ya kan, saya tanya ke teman-teman. Ya, ketika lihat iklan baju atau lihat iklan apa ya yang paling kita sering lihat ya misalkan contoh parfum misalkan contoh parfum. Ya. Saya tanya ke teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Gitu ya, setelah lihat iklan, apakah langsung beli, check out atau teman-teman buka media sosialnya, dicek-cek dilihat-lihat media sosialnya gitu ya, dilihat-lihat IG-nya, postingan dan sebagainya supaya meyakinkan atau mungkin langsung nanya ke CS-nya, nanya-nanya. Coba dari tiga teman-teman tersebut. Paling banyak teman-teman tuh langsung beli atau dicari tahu dulu si si produk tersebut atau nanya-nanya ke CS-nya, adminnya. Ya, yang kedua tuh cari tahu lewat pribadi kita sendiri yang nyari tahu. Kalau kedua nyari tahu langsung ke orang yang adminnya. Atau ketiga, tadi yang pertama adalah beli. Ya, pertama langsung beli, dua cari tahu sendiri, ketiga cari tahu dengan adminnya. Coba teman-teman ketika lihat produk, teman-teman lihat atau melakukan apa? Satu, dua, atau ketiga. Pak Anto cari di medsos. Oke, yang lain coba dari 80 orang yang masih hadir di sini. Yuk, apa yang teman-teman lakukan setelah lihat iklan? Gitu ya, yang teman-teman lakukan apa? Sudah tertarik nih, gitu ya. Sudah tertarik yang teman-teman cari, misalkan lagi nyari baju, iklan baju muncul. Lagi nyari parfum, iklan parfum muncul. Lagi nyari sepatu, iklan sepatu muncul. Oke, Mbak Resa cari di medsos biar lebih yakin. Mbak Rida perbandingan toko lain. Oke, berarti kita sendiri yang nyari ya, banding-bandingin sama toko lain. Oke, coba yang lain baru tiga nih masa dari 80 nih, cuma tiga orang yang aktif. Lihat-lihat di ulasan di medsos. Oke, ulasannya di mana Pak Rahmat? Cek di marketplace. Oke, apalagi Pak Adeng. Cek toko sebelah. Oke, biasanya lihat medsosnya dulu untuk melihat ulasan. Lihat-lihat medsosnya ya. Oke, ada lagi cari kepercayaannya di mana Pak Arif? Cari kepercayaannya. Gimana cara cara bikin percaya gimana? Cari kepercayaan supaya kita percaya tuh gimana caranya biasanya? Oke, ada lagi? Lihat ulasan. Ulasannya di mana? Liba-libi. Ya, di mana lihat ulasan? Cari kepercayaan dari orang yang kita kenal. Oh, tanya-tanya. Lihat testimoni, lihat marketplace atau lihat medsos. Oke, siap. Jadi gini teman-teman, dari beberapa yang jawab di sini ya, saya lihat 60%-nya adalah lihat-lihat media sosialnya dulu. Oke, lihat media sosial, lihat marketplace, cari tahu, tanya-tanya dan sebagainya, gitu ya. Nah, artinya ketika orang sudah tertarik itu belum tentu beli. Mereka akan meyakinkan dirinya dulu. Ini bener nggak? Ini pas nggak buat saya? Ini bener nggak yang saya butuhkan dan sebagainya. Pasti ada proses itu. Ada proses benar tadi cari kepercayaan atau ada proses meyakinkan dirinya dulu nih. Nah, supaya kita bisa membuat dia itu jadi memilih kita gitu ya. Nah, kita harus siap di media tersebut. Contohnya media sosial kita itu adalah trust buildingnya di situ.
gitu ya. Orang bisa percaya karena dilihat dari media sosial kita. Ada testimoni, ada bukti-bukti, ada pengiriman, ada waktu kita apa banyak packingan, jumlah sudah berapa pembeli dan sebagainya. Itu kan membuat orang bisa percaya, teman-teman. Benar nggak? Oke. Jadi saya kasih 3 tips nih, teman-teman. Untuk membuat orang yakin atau percaya adalah 3R. Yang pertama adalah rating, gitu ya. Jadi setiap aktivitas kita itu posting di media sosial, teman-teman. Ya, kita jual makanan, lagi goreng, lagi packing-packing, lagi bikin adonan, itu diposting. Activity kita itu diposting. Ya, lagi properti, lagi pembangunan, land clearing, lagi cut and fill, lagi akad, lagi serah terima, gitu ya. Lagi DP, lagi open table, itu diposting. Activity activity kita itu diposting. Itu namanya adalah rating. Kedua, review, testimoni. Kalau ada yang puas, ada yang apa namanya? Senang dengan produk kita itu minta testimoninya. Mau berupa chat boleh, mau video juga boleh. Itu harus ada testimoni itu. Yang ketiga adalah rekomendasi. Jadi kita bisa kerjasama dengan influencer, dengan selebgram, dengan artis-artis TikTokers gitu ya. Itu kerjasama atau namanya KOL, Key Opinion Leader gitu ya. Itu bisa kerjasama supaya apa? Mereka memberikan rekomendasi produk kita gitu. Itu salah satunya. Itu ya salah satu materi di SPDM itu yang kita ajarkan gitu ya. Dan sebetulnya banyak gitu ya. Itu nggak cukup waktunya gitu ya. Oke, next ya. Nah, strategi digital marketing ya saya singkat aja ada 5 strategi agar jualan kita bisa meningkat, agar bisnis kita bisa maju, usaha kita bisa berkembang, karir kita bisa cemerlang, kita bisa dapat switch karir ya, yang bisa diterima kerjaan di perusahaan yang bonafit. Oke, ada 5 poin teman-teman. Yang pertama adalah kita kuasai konten marketing. Yang nggak ada lagi konten is the king tuh memang era sekarang lah nggak ada lagi gitu ya. Konten marketing, kuasai cara bikin video yang ngehook itu gimana, cara bikin copywriting yang meyakinkan itu gimana, gitu ya. Pola AIDA itu apa, ya. Kemudian prinsip desain yang profesional itu gimana, bikin video cepat itu gimana, bikin gambar itu yang menarik gimana, gitu ya. Komposisi, kemudian apa namanya, ada hukum 30 60 10. Ya, di mana dapat ide yang kreatif itu seperti apa, gimana konten manajemen, gimana konten planning, konten pilar, dan sebagainya itu pelajari teman-teman, konten marketing. Oke, yang kedua adalah social media marketing. Ini dipilih ya antara SEM atau SMM atau SEO, ini masing-masing bisnis bisa beda gitu ya. Yang jelas bisa salah satu, bisa semuanya gitu ya. Karena setiap setiap media, apa setiap media itu punya penghuni masing-masing. Setiap media itu punya punya marketnya masing-masing. Ada yang cocok di media sosial, ada yang cocoknya di Google, ada yang main organik SEO, itu masing-masing disesuaikan. Maka ada proses testing dulu sih sebetulnya. Kalau ditanya, Kang bagusan mana nih saya pakai media Facebook Ads atau Google Ads atau apa gitu ya. Ya saya jawab, dites dulu semuanya. Nggak bisa saya menjelaskan bagusan ini nggak gitu ya. Jadi setiap produk bisa bisa apa bagus di mana tergantung nanti si marketnya bagaimana responnya. Gitu ya. Gimana hasilnya kalau iklan di Facebook, gimana hasilnya kalau di iklan di TikTok, gimana iklan kalau di Google dan sebagainya. Baru kita ambil keputusan. Oke, bagusan Google nih ternyata kalau saya jual properti. Ya udah Google dioptimasikan. Ya media sosialnya mungkin diturunkan budgetnya. Jadi kencengin di mana? Google gitu ya. Oh, saya kemarin bagusan di IG Kang. Udah IG kencengin, di scale up. Naikin budgetnya kalau di IG bagus gitu, jualan di IG bagus ya, media sosial yang lain diturunin atau dimatiin, Google-nya juga mungkin matiin atau diturunin. Oke, yang jelas kita harus kuasai sosial media marketing nih, gimana postingan, gimana iklan yang tepat gitu ya, targeting audience ya. Sekarang juga ada AI ya, ada apa namanya, advantage audience ya, apakah gambar atau video, apakah apa namanya, kemudian interestnya gimana dan sebagainya, atau kalau misalkan pakai Google Ads ya keywordnya juga sudah tepat atau belum, riset keywordnya, kemudian ada namanya apa namanya, bidding ya, strategi biddingnya seperti apa, kalau main SEO sudah tepat belum nih, ya sudah apa namanya, sudah riset belum nih keywordnya,
Ya, kemudian ada namanya headline-nya, description-nya, dan sebagainya. Gitu. Itu ada SEO tuh juga banyak juga turunannya. Gitu ya. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah kita harus punya website. Nah, kenapa saya masukkan website? Gitu ya. Karena ini aset digital paling utama saat sekarang, teman-teman. Perlu nggak sih? Sangat perlu kalau sih saya sebut. Karena kalau kita masih mengandalkan marketplace, contohnya di Shopee, di TikTok Shop, dan sebagainya, itu boleh, bagus, gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kita punya website sendiri juga, gitu ya. Oke, kenapa punya website? Karena ini adalah ibarat kantor kita punya sendiri. Kalau kita punya marketplace, toko di orang, kalau kita punya media sosial, itu berarti kita masih numpang ke orang. Kita punya akun di IG, ya ketika IG-nya trouble seminggu, ya akun kita juga keganggu seminggu. Kita punya toko di Shopee, di TikTok Shop, kalau Shopee-nya gangguan, atau mungkin contoh ya, misalkan bangkrut misalkan, ya ikut juga bangkrut toko kita di sana. Tapi kalau kita punya website, gitu ya, kita punya aset sendiri. Kita bisa bisa bebas punya sendiri, otorisasinya penuh di kita, mau bentuknya gimana, model seperti apa, gitu ya, dan sebagainya. Dan lebih lagi, kita bisa optimasikan punya website. Contohnya apa? Retargeting tadi tuh. Orang yang pernah datang ke website kita bisa kena iklan kita lagi nantinya. Kita bisa buat website bentuknya e-commerce atau apa toko online. Kita bisa buat bentuk company profile, kita bisa buat bentuk portofolio dan sebagainya. Jadi kalau kita punya website sendiri tuh banyak sekali keuntungannya, gitu ya. Bukan yang lain nggak bagus. Ini harus ditambah juga harus punya karena ini aset punya kita sendiri nih pribadi, gitu ya. Murni kita punya sendiri kalau punya website. Dan kalau kita lihat brand-brand besar, kalau teman-teman lihat mereka punya website, nggak ada yang nggak punya website. Ya, kita kan pengen besar seperti mereka, ikuti caranya seperti mereka tuh gimana. Jangan gini, kalau saya punya prinsip, kalau kita mau sukses, ya ikuti cara dia bisa sukses, bukan ikuti gaya dia, gitu ya. Oh, dia sukses tuh berarti gayanya tuh, oh gayanya nongkrong, oh gayanya ngopi terus, oh gayanya apa dan sebagainya. Oke, tapi menuju seperti itu tuh gimana caranya dia tuh, gitu loh. Yang paling penting adalah ikuti caranya sukses, bukan gayanya orang sukses. Oke, teman-teman ya. Keempat adalah CRM, Customer Relationship. Nah, ini juga era sekarang. Berapa biaya buat website? Relatif ya. Ada yang 500.000, ada 1.500.000, ada 3 juta gitu ya. Nah, kelebihannya kalau punya skill digital marketing, teman-teman bisa buat website. Ya, di kelas SBDM tuh diajarin bikin website gitu ya, yang murah tapi profesional, bisa dihargai mahal. Ya, kita kasih harga modalnya sangat murah, dijualnya bisa mahal. Contoh nih, contoh kecil ya, kita modalnya 800.000, dijualnya 3 juta. Coba untung 2 juta. Ada nggak produk yang sekali terjual bisa untungnya 2 juta? Ya, jadi salah satu skill, kalau ketika kita punya skill di apa digital marketing, salah satu yang nanti diajarkan di SBM adalah website developer. Ya, kita membuat website, saya kasih tahu cara dapat murahnya gimana, dijualnya itu harga mahal tuh bisa. Banyak member SBM yang akhirnya punya punya tambahan dari situ. Ya, tahu nih caranya gimana, sumber modalnya murah gimana, dijualnya yang tinggi itu seperti apa. Ya, berikutnya adalah CRM, Customer Relationship Management. Kita kelola, teman-teman, data yang pernah masuk, mau itu pembeli, mau itu tidak beli, itu dikelola, dirawat. Caranya gimana? Kirim pesan secara berkala ke mereka lewat WhatsApp boleh, lewat email juga boleh. Gitu ya, jangan ditinggalin. Kebanyakan orang tuh habis beli dilupain. Atau orang nggak pernah beli CLBK, PHP, diblokir nomornya. Saking keselnya gitu ya, gue blokir juga ada ini orang PHP-in mulu. Jangan. Orang yang nggak beli sekarang itu bisa jadi pelanggan kita nantinya gitu teman-teman. Prinsipnya. Jaga aja dulu ya. Siapa tahu nanti bulan depan. Belum juga. Mungkin siapa tahu bulan depannya lagi. Siapa tahu bulan depan gitu. Selama kita jaga hubungan gitu ya. Ketika dia butuh, pasti ingatnya ke kita. Tapi kalau kita hilang, dia pas butuh, ya carinya ke orang jadinya. Gitu ya. Jadi customer relationship itu sangat penting. Yang terakhir adalah analitik. Nih ya. Jadi contohnya misalkan kita sudah posting, dicek, sudah ngiklan, dilihat.
gitu ya, sudah mulai apa namanya publish, ya dimonitor, dievaluasi dan sebagainya itu strategi. Itu jangan dilupain gitu. Konten, media sosial, website, CRM semuanya itu dan analitik gitu ya. Ini strategi yang penting. Usaha apapun, produk apapun ya saya sebutkan nih buat semuanya nih. Yang teman-teman sekarang kerjakan apapun ya, mau herbal, skincare, properti, fashion, edukasi ya, dan sebagainya, ini 5 poin ini, 5 strategi ini wajib dijalankan. Wajib dikonsistensikan. Bikin konten, iklan, postingan, kelola website, kelola database, analisa, ini 5 poin yang harus ada, harus apa dijalankan. Kalau salah satunya nggak ada, ya tadi ya tidak berkembang, tidak maju, tidak akan apa namanya peningkatannya kurang, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Terakhir ya, ukur kinerja. Nih, saya minta waktu 2 menit lagi. Teman-teman. Ukur kinerja ini maksudnya setelah kita tadi ya masuk ke poin 5 tadi sih sebetulnya. Ketika contoh nih kita punya media sosial gitu ya, contoh di sini. Nah, dicek ada berapa yang nyimpen, ada berapa bagikan, ada berapa yang komen, ada berapa yang like, ada berapa jangkauan, ada berapa yang visit akun kita. Ini nih, sebut profil visit itu di sini. Jadi kalau kalau mau naikin followers, cek ininya gimana mau naikin followers 1.000. Wong yang masuk aja 80 orang. Gimana mau naikin 1.000 orang, teman-teman? Cek profil visitnya, cek akun yang dijangkaunya, berapa jangkauan, berapa tayangan, dan sebagainya. Itu dicek. Ini namanya ukur kinerja. Konten mana yang menghasilkan interaksi, konten mana yang menghasilkan followers, konten mana yang menghasilkan tayangannya banyak. Dianalisa selalu, dievaluasi. Atau misalkan di sini nih, website. Ya, ada namanya referral dari sumber organik, direct, dari others dan sebagainya dicek ya. Dari iklan juga sama, ada berapa hasilnya, berapa reach-nya, berapa CTR, impresi dan sebagainya itu selalu dianalisa sehingga nantinya kita bisa ambil kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk selanjutnya, teman-teman. Oke, terakhir adalah tujuan kita bisa menjadi top of mind, selalu diingat, gitu ya, selalu menjadi pilihan, dan bisnis kita bisa bertahan atau sustainable. Ya, bisa berjangka panjang, bisa bertahan, bisa terus ada, eksis, tetap dipilih, bisa punya market, ya, punya customer yang loyal. Itu tujuan utama kita dalam berbisnis pastinya. Ya, kita sudah tahu kompas tadi, sudah tahu arah kita tadi sejak awal, gitu ya, sehingga setelah ini teman-teman akan lebih paham gitu ya seperti apa strategi, tren ke depan, kemudian peluang karir dan strategi yang tepat supaya bisnisnya bisa berkembang, jualannya bisa banyak, ya usaha bisa maju, karirnya bisa cemerlang, bisa mendapatkan apa namanya karir yang cemerlang profesional itu seperti apa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke Kang Rizal untuk dilanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Erwin ya, Coach Erwin ya. Oke, teman-teman, sini masih banyak juga yang menyimak ya, luar biasa ya sampai akhir sesi materi. Nah, mungkin dari teman-teman ada nih ya yang mau ditanyakan ya, atau ada yang ingin mau didiskusikan. Nah, terkait apapun ya, mungkin yang tadi ada yang baru mau bawa pemula, baru berkarir di digital, ada masalah di tempat kerjanya boleh ya. Kalau mau kita diskusikan di sini, kita bedah bareng-bareng, boleh ya. Saya kasih waktu mungkin, saya kasih waktu. Saya batasi mungkin 3 sampai 4 penanya lah ya. Nah, boleh silakan boleh diketik di kolom chat atau kalau mau ada yang on cam boleh ya raise hand dulu nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. Boleh ya, teman-teman. Oke, ini ada satu dulu nih ya. Boleh ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Waktunya kurang banyak. Iya, iya, iya. Nanti kita bikin seharian kayaknya Kang Erin. Oke, nah ini namanya nama asli kan ya. Mohon maaf nih ya, saya tadi udah minta untuk diganti nama asli ya. Baginda Goldi, ya. Bagaimana praktik yang baik dalam mencari racikan audiens yang tepat untuk campaign iklan kita dan bagaimana untuk pembagian dana iklannya? Oke, ini mungkin pertanyaan umum sih sebetulnya ya untuk teman-teman yang mungkin menjalankan campaign iklan berbayar ya, baik di sosial media, Meta Ads, TikTok Ads ya.
ataupun di Google, nah ini pasti ada target audiens ya. Tadi juga mungkin sempat disinggung sedikit juga ya, yang namanya marketing pasti ada target audiensnya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nah ini berarti teman-teman masih bingung nih, Kang Erunya. Nah, gimana cara menentukannya, Kang Erun, untuk target audiens yang tepat, katanya Kang Erun. Boleh, silakan. Siap. Masih Baginda ya, Baginda. Baginda Goldi ya. Terima kasih atas pertanyaan luar biasa keren nih. Ya mewakili semua banyak orang kayaknya. Oke, nanti setelah satu pertanyaan saya ada informasi dulu ya sebelum ke lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, saya jawab dulu yang Mas Baginda ya. Bagaimana mencari racikan audiens yang tepat buat campaign kita nih biar campaign kita bisa berhasil, bisa dapat winning campaign gitu ya. Bagaimana bisa pembagian dana iklannya. Oke. Jadi kalau untuk meracik audiens, teman-teman yang pertama adalah harus melakukan namanya profiling customer dulu gitu ya. Sebetulnya core audiens saya itu siapa, orang mana dan sebagainya. Itu harus benar-benar dispesifikasi dulu gitu ya. Nggak semua orang adalah target pasar kita, walaupun produk kita bisa untuk semua orang. Misalkan nih madu ya, madu itu dari anak bayi sampai nenek-nenek bisa. Tapi apakah semua orang ketika kita tawarkan madu itu mau? Kan enggak gitu ya. Jadi harus dipikirkan dulu nih. Kalau di SBDM tuh saya ajarkan ada dengan tiga metode. Ada namanya asumsi, ada namanya tools digital, ada namanya satu lagi apa namanya pengalaman gitu ya. Contohnya dengan tools digital kita nanti bisa contoh ya bisa menggunakan berbagai tools untuk menemukan audiens yang tepat itu siapa, di mana. Itu ada toolsnya, teman-teman. Jadi secara ini ya, pengalaman boleh. Misalkan nih Mas Baginda itu pernah jualan sebelumnya ya kan. Misalkan produknya saya ambil contoh sepatu. Yang beli sepatu ke Mas Baginda itu seperti apa sosoknya? Gitu ya, usianya berapa, kerjanya apa, mereka tuh kelihatannya tuh punya kebiasaan apa, kemudian tinggal di mana dan sebagainya. Itu harus namanya adalah buyer persona. Itu belajar pertama kali itu sebelum ke teknis iklan, teknis bikin video itu penting adalah belajar buyer persona gitu ya. Jadi harus berdasarkan pengalaman atau perkiraan. Kira-kira nih yang suka dengan produk saya tuh usia berapa? Yang penting tuh usia, lokasi, kemudian kesukaan, sukanya apa, hobinya apa, atau minatnya apa gitu ya. Kemudian dari gendernya itu benar-benar harus di clear. Jangan terlalu luas, teman-teman. Pendek aja dulu gitu ya. Spesifikasi dulu. Mungkin rentannya 10 sampai 15 tahun bedanya gitu ya. Misalkan 20 sampai 35 seperti itu. Gitu ya. Itu di testing dulu. Yang tepat itu seperti apa ya di testing, Pak. Ya, Mas ya, di testing dulu. Kalau sudah ketemu mana gitu ya, baru tuh dipakai yang tersebut gitu ya. Pembagian iklannya gimana nantinya? Nah, ini nanti bisa ada namanya apa namanya? Campaign budget optimization gitu ya, di campaign atau di ad set nantinya gitu ya, atau kita nanti alokasikan. Jadi kalau untuk pembagian dana iklan, apakah nanti dibagi setiap campaign satu-satu sampai selesai, campaign lagi sampai selesai, atau dalam satu campaign beberapa ad set nantinya gitu ya. Misalkan asetnya di campaign kita taruh 500.000 nih. Dengan beberapa adset nanti akan membagi secara sistem gitu ya. Secara sistem dia akan membagi otomatis mana adset atau targeting audience yang bagus menurut Meta misalkan contohnya. Atau kita atur di bagian asetnya sendiri gitu ya. Satu satu aset 50.000, 50.000, 50.000 mana bagusan mana nih kita testing gitu ya. Jadi semuanya ini harus berdasarkan saya sering sampaikan di awal tadi adalah testing dulu, nggak bisa saya seperti peramal. Oke Pak, bagusan pakai ini ya Pak gitu ya. Dan nggak bisa gitu ya. Harus pakai proses testing produk apapun gitu ya. Jadi untuk peracik tadi ya kita berdasarkan perkiraan atau pengalaman dulu, kemudian kita testing itu ya dana iklannya. Kan kita kalau lagi ngiklan kan ada audience size, ada estimasi reach, ada estimasi result, itu kan ada baca tuh. Nah itu dilihat. Kalau 50.000 sekian. Hasilnya kira-kira berapa nih funnelingnya? Kalau saya 100.000, jangkauannya sekian, hasilnya sekian. Kalau funnelingnya 10%, bisa kira-kira berapa? Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita, apa namanya, mengukurnya di awal seperti itu. Tapi setelah kita jalankan, nah kita ambil kesimpulan evaluasi. Bagusan seperti apa, dananya berapa, bagusan audit yang mana. Itu setelah proses testing tadi. Gitu ya, Mas Baginda. Mungkin Oke, apakah seperti terjawab? itu ya. Iya, ke Mas Baginda ya. Jadi memang di tahap awal itu kita harus riset ya. Nah setelah riset itu di testing. Kalau nggak sesuai riset lagi ya. Kemudian testing lagi. Nah polanya seperti itu gitu ya. Jadi Mm-mm. memang kebanyakan
pemula itu Kak Erwin ya dan teman-teman itu langsung ngiklan aja gitu ya, langsung ngiklan, pas ngiklan bingung audiensnya siapa ya gitu. Nanti Hmm. memang harus di testing gitu, jadi nggak bisa sekali ya. Walaupun udah di riset, teman-teman harus testing lagi. Hmm. Oke ya, waktunya kurang lama ya. Nanti insya Allah teman-teman ya, apa namanya, buat teman-teman yang nanti mungkin belum puas dengan jawabannya, jangan khawatir ya. Nanti di akhir mungkin ada ada sesi yang bisa nanti teman-teman bisa dapat jawaban yang lengkap juga gitu ya. Oke. Oke, Saya mau kemudian izin pertanyaan informasi dulu mungkin Kang. gimana? Saya ada informasi dulu nih buat teman-teman. Mungkin bisa Oke, menjawab boleh, boleh semua. Kang Erin, silakan. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita patok aja sampai 21.30 ya, nggak terlalu lama juga, setengah jam mungkin, atau 20 menitan lagi. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman, saya boleh kasih minta respon dulu nggak? Bagaimana materi malam ini? Ya, ya, coba boleh tanggapannya gimana pendapat teman-teman dari sharing yang apa materi yang saya sharingkan malam ini. Coba boleh kasih respon dulu. Yuk. Ya, apakah dapat insight, dapat pencerahan, dapat sesuatu yang baru, dapat ilmu, atau dapat masukan mungkin untuk bisnisnya, untuk jualannya, karirnya. Bagus kan tinggal praktek. Oke. Yang lain coba, yuk. Silakan diketik dulu bagaimana pendapat teman-teman dari eh, materi malam ini ya. Mengingat kembali, materi keren, bisa dapat gambaran. Kurang kena kalau langsung praktek. Iya, betul harus praktek ya, Mas Fauzi ya. Mantap, keren. Nice ilmu daging. Oke, insightful as usual. Oh iya, Pak Afif. Bagus ya. Oke, siap. Terima kasih ya yang sudah respon. Ya, karena memang kita ingin tujuannya adalah membuka insight buat teman-teman bahwa apa namanya eh melek ya, biar melek itu aware gitu ya bahwa kita penting ya. Kalau kita namanya belajar di jam penting nggak cukup dengan 1 jam seperti ini gitu loh, teman-teman ya. Jadi harus berkelanjutan, harus lengkap gitu ya. Nggak cukup memang. Oh, sejam ini langsung jago gitu nggak ada ya. Ini memang tujuan kita adalah teman-teman untuk sadar bahwa di 2025 ini ya, digital marketing sangat dibutuhkan, ya serba digital dan sudah saatnya apa namanya teman-teman apa action gitu, gerak gitu ya. Jangan tinggal diam gitu ya. Mulai cari digital marketing skillnya, mulai dalamin, mulai praktek, mulai apa namanya cari ilmunya, mulai terapkan, aplikasikan gitu ya. Oke, jadi lebih tahu lebih luas lagi ilmunya tinggal action. Bagus cuma di awal mungkin banyak gambar umum menurut saya banyakin materi. Oke. Bagus ya. Oke, bisa minta. Oh, rekaman nanti saya info di grup ya ke admin. Oke, jadi saya mohon izin untuk teman-teman semuanya yang sedang hadir malam hari ini, ya sesuai dengan tadi saya informasikan, saya ada informasi yang sangat eh, penting buat teman-teman yang saat ini memang mau ya memperdalam digital marketing, ingin mempelajari, ingin memperdalam ya untuk skill digital marketing atau pengetahuan digital marketingnya, gitu ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang punya kendala nih, ya, saya mau tanya dulu dong sebelum saya sampaikan informasinya, apa yang membuat teman-teman itu terkendala dengan belajar digital marketing? Coba, coba. Pasti kita sadar semua bahwa kita harus ya mempelajari digital marketing. Saya ingin sekali belajar digital marketing. Saya ingin punya skill untuk mengembangkan bisnis saya. Kita sadar semua pasti ya digital marketing itu sangat penting. Saya yakin semuanya juga merasakan dan meyakini ya penting sekali. Tapi mungkin kita punya kendala, kita punya halangan, kita punya suatu apa ya masalah gitu ya untuk belajar. Nah, kira-kira apa teman-teman? Saya mau tanya dulu. Ya, semoga saya bisa sampaikan solusinya nih. Coba boleh dikasih chat dulu gak, teman-teman? Apa sih yang menjadi kendala ketika teman-teman itu belajar digital marketing? Tempat prakteknya, Mas, untuk yang baru terjun kadang pressure untuk bisa kasih yang bagus untuk klien pertama belum ada jam terbang. Oke, belum ada jam terbang, pressure. Kalau itu untuk yang ini ya, untuk belajarnya dulu, Mas Baginda. Ketika harus belajar itu terkendala apa? Nah, Mas Andika mahal ya. Oke, rata-rata mahal. Sekitar berapa ya, teman-teman kalau tahu ya? Kalau switch karir, cari tempat buat portofolio. Mas Rida. Kendalanya apa nih kendalanya? Kendalanya. Bingung belajar dari mana? Mulainya dari mana ya Mbak Resa ya? Harus apa dulu? Mungkin di luaran sana ada yang ngajarin tapi menclok-menclok gitu ya, nggak berurutan atau mungkin
Tiba-tiba ngiklan, tiba-tiba email, tiba-tiba TikTok ya. Yang bener tuh di mana gitu stepnya, bener gak Mbak Dela ya? Gitu ya. Mahal di mana, mulai dari mana Pak Anto ya? Oke, jadi kebanyakan memang kalau sedang orang ingin mempelajari digital marketing, pertama biasanya nih ya, kalau kalau saya pernah apa namanya mendapat informasi banyak dari rekan-rekan, itu pertama biasanya karena bingung ya dari mana mulainya gitu ya. Ada belajar tapi yang benar tuh stepnya dari paling bawah tuh seperti apa. Yang kedua biasanya dari budget atau biayanya mahal gitu ya. Dari kisaran 9 juta, 11 juta, benar nggak teman-teman? Yang kedua adalah mungkin biasanya yang tidak lengkap gitu ya. Ada belajar cuman konten doang, ada cuman iklan doang. Yang ketiga biasanya tidak ada fasilitas seperti pendampingan atau bimbingan, dipandu gitu ya, dievaluasi, ditemenin gitu ya belajarnya. Itu yang memang diinginkan atau jadi masalah. Kebanyakan mungkin dilepas seperti itu ya. Benar nggak teman-teman ya? Oke, jadi seperti itu mungkin yang kendala yang dialami teman-teman. Saya ingin sampaikan di sini mudah-mudahan bisa menjadi solusinya bagi teman-teman semuanya. Gitu ya, ada sebuah kelas digital marketing yang SBDM akan buka, teman-teman. Nah, ini seperti ini di luaran sana kalau teman sering lihat, gitu ya. Ada yang on campus 39 juta, ada yang early bird-nya 17 juta, ada bootcamp-nya 18 juta, ada yang promonya 7.300.000, ada yang promo yang tercepatnya cuma 1.500.000 dan sebagainya ini. Oke. Nah, saya merasakan dan mengerti untuk teman-teman semuanya yang mungkin yang punya kendala dari sisi biaya, dari sisi waktu, dari sisi skill, pengetahuan, usia, latar belakang, dan sebagainya gitu ya. Nah, izinkan saya untuk memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, nah ini informasi yang ingin saya sampaikan bahwa kita atau kami ya di SPDM ya ada sebuah program ya. Nah, sebuah program yang kami sudah siapkan gitu ya untuk teman-teman semuanya di era 2025 ya supaya siap gitu ya usaha dan penjualan dan karir teman-teman untuk lebih bisa sesuai harapan gitu ya. Nah, kami akan buka sebuah kelas yang lengkap gitu ya. Artinya lengkap ini semuanya kita akan pelajari mulai dari konten, website, iklan media sosial, iklan Google, analitik dan sebagainya. Ini semua kita akan pelajari lengkap. Yang kedua singkat, waktunya ini durasinya 2 pekan atau 2 minggu, gitu ya. Ini super singkat, bahkan ada yang ini bisa super cepat juga gitu, tergantung dari teman-teman. Oke, yang kedua mudah, ini sangat kita diakui oleh member kita 4.000 orang yang sebelumnya pernah ikutan bahwa metode kita yang kita ajarkan ini mudah diikuti bagi siapapun. Kang, saya gaptek bisa. Kang, saya sudah berumur banyak juga yang ikutan gitu. Kang, saya apa ibu rumah tangga saya benar-benar awam banget itu banyak juga gitu ya itu kita sudah buktikan metode yang kita gunakan ini mudah diikuti siapapun gitu ya yang terakhir adalah dan super terjangkau nah ini teman-teman ya tadi kalau teman-teman lihat di sini ada 1 juta 8 juta 11 juta 39 juta nah untuk SPDM ini sangat-sangat terjangkau. Oke, boleh minta nggak ke teman-teman? Kira-kira yang menurut teman-teman ini worth it gitu ya, sebuah kelas digital marketing full stack kita ajarkan materi tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus bisa bikin konten, bikin copywriting, bikin website, bikin iklan, analitik, bikin lagi analisa, riset market, kompetitor, riset produk, semuanya kita ajarkan. Kira-kira nih menurut teman-teman, ya berapa sih gitu ya yang masuk di teman-teman? Coba saya ingin sampaikan dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi teman-teman semua. Belajarnya kita buka kelas online, Mas Fauzi. Ya, kelasnya online, eh, apa namanya, virtual. Ya, sementara kita online dulu. Ya, untuk offline baru selesai kemarin. Kita offline kita buka lagi nanti di Januari. Oke, kira-kira nih ada kelas online seperti ini atau online course gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman masuknya kira-kira di berapa nih? Dengan materi selengkap itu, ya, durasi singkat, metodenya sangat mudah diikuti dan sangat terjangkau. Nah, kira-kira yang masuk di teman-teman itu kira-kira berapa? Yuk.
Anda 500.000, oke. Yuk, saya kasih sebuah informasi yang khusus ya buat yang hadir malam ini ada 63 orang. Saya mau kalau offline, oke, offline ya, siap. Yang lain coba kira-kira kalau online, kira-kira yang worth it berapa nih? Yuk, belajar digital marketing yang full stack, lengkap, singkat, gitu ya. Kira-kira nih sudah terbukti ya, banyak sekali member kita yang berhasil. Online nggak bisa kesulitan karena daring. Oke. Yuk yang lain kira-kira yang worth it atau yang masuk di teman-teman kira-kira berapa nih yang layak, yang pantas sebuah kelas ya. Yuk, silakan yuk. Oke, offline siap nanti Mas Fauzi ya. Oke. Yuk yang lain dulu coba yang kira-kira nih. Ya, yang masih kesulitan offline mungkin masih berminat ingin online dulu karena fleksibel bisa dimanapun, kapanpun gitu ya. Kira-kira 500. Oke, Mbak Hana. Satu orang lagi kira-kira yuk saya kasih kalau di Bali gas. Wih. Bali ya, Insya Allah nanti malam kita roadshow ke Bali ya. Ya, terakhir kita roadshow di Jogja dan Bandung. Oke, teman-teman semuanya, mohon perhatian baik-baik ya. Ini karena saya tidak sampaikan ke luar lagi khusus hanya untuk yang hadir di 60 orang yang hadir malam ini ya. Oke, jadi SBDM sudah 91 angkatan sekarang, angkatan 92 atau batch ke 92 ya. Kita sudah punya portofolio yang cukup banyak kerjasama dengan berbagai perusahaan besar dengan Meta, Shopee, TikTok, Google, Microsoft dan sebagainya gitu ya. Kita akan sampaikan nanti ya banyak fasilitas yang super lengkap, ada free konsultasinya lifetime, nggak terbatas waktu, kapanpun itu bisa konsultasi dengan mentor. Ya tidak terbatas, nggak hanya sebulan 2 bulan, tapi selamanya bisa konsultasi. Kemudian grup juga diskusi networking dengan all member kita, ya ada business owner, ada freelancer, OKM dan sebagainya. Itu bisa jadi partner, kolaborasi atau koneksi teman-teman semuanya kita berikan free. Kemudian juga kita ada free update materi lifetime juga, ya nggak ada bayar, jadi sekali bayar atau lifetime payment gitu ya, one time payment. Kemudian materi lengkap dan free update juga kita akan selalu update. Ya ada bimbingan juga, webinar rutin setiap bulan satu kali juga dan sebagainya. Ya, banyak fasilitas yang kita berikan. Dan yang lebih keren lagi adalah tools AI yang kita siapkan untuk membantu pekerjaan atau praktiknya lebih cepat, lebih mudah, teman-teman. Nah ini semuanya kita berikan. Oke, bagi teman-teman mungkin kesulitan ya dari waktu, biaya dan sebagainya. Ya, yang utamanya saya ingin semuanya bisa punya skill tanpa ada hambatan. Itu tujuan SBDM itu ada. Hambatan apa? Semuanya hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sebagainya itu kita ingin berikan solusinya. Oke. Nah, kita buka ya untuk kelas online SBDM Batch 93 yang harusnya kita biasa di 1.200.000 kalau teman-teman sebelumnya pernah ikutan gitu ya. Kita berikan promonya itu di 197.000 saja, teman-teman. Oke, jadi cukup dengan 197.000 teman-teman. Itu dapat semua fasilitas yang tadi saya sampaikan. Akses materi lifetime, free konsultasi lifetime, webinar satu kali per bulan, networking partnership, gitu ya. Yang biasa normalnya tuh di 597, ini cukup dengan 197.000 teman-teman yang hadir malam ini. Saya nggak sampaikan keluar sekali lagi. Nah, ini beruntung bagi 60 orang yang masih hadir di sini. Oke, silakan ya yang mau ikut di 197.000 ini. Gitu ya. Saya tidak, sekali lagi saya tidak sampaikan keluar. Bagi 60 orang hadir ini, ambil. Oke, ini Kang ada nggak ada untungnya dong. Oke, ya sekali lagi niat kami ada sepeda ini adalah supaya tidak ada lagi yang terkendala, teman-teman. Usahanya maju, usahanya sukses, karirnya bagus, gitu ya. Itu sebuah kebanggaan bagi kami, gitu ya, SBDM bisa menghasilkan member yang sukses dan berhasil. Oke, silakan untuk di akhir tahun ini kita berikan, tapi terbatas sekali lagi cuma 50 orang. Ya, cuma 50 orang yang bisa untuk apa namanya dapat kesempatan di harga 197. Tapi untuk 50 orang. Sekali lagi ya, linknya mungkin mau boleh di-share. Sertifikat ada, ya, sertifikat kursusnya ada, ya, diakui. Ya, itu apa namanya sertifikat juga beberapa kali digunakan untuk apply kerja atau ke mana itu juga diterima. Bagus. Kita sertifikat dari SPDM ada. Jujur, kaget harganya diestimasi. Mas Aji. Oke, sekali lagi saya tidak apa ya profit oriented di sini. Ya, 100 ribuan aja ini udah
apa ya, di luar effort kita bikin materi dan sebagainya, ini di luar itu sebetulnya. Ya, saya tidak apa namanya ya, berharap di keuntungan dari sini, tapi berharapnya apa? Teman-teman bisa belajar, teman dapat ilmu, teman dapat skill, bisa mengubah bisnis kehidupannya ke depannya gitu ya, berawal dari sini gitu ya. Oke, langsung aja saya sekali lagi, kalau sudah 50 saya pastikan ini udah berubah lagi. Oke, mumpung masih ada baru dibuka bagi khusus yang ikut webinar, suatu keuntungan, suatu kesempatan terbaik ya. Linknya sudah dikirim oleh Kang Rizal, spdm.co.id, produk online gold. Silakan. Ada kuponnya nggak, Kang Rizal? Ada kuponnya nggak, Kang? Kuponnya SPDM. Oke, kuponnya SPDM. Kuponnya SPDM. Pada saat isi form, kasih kode kuponnya SPDM. Sekali lagi ya, kalau sudah 50 ini dipastikan udah berubah. Oke, mungkin bisa di 500 lagi. Oke, sekali lagi amankan ini khusus buat teman-teman yang hadir. Saya sebagai ucapan apa apresiasi terima kasih sampai selesai. Ya bisa mengikuti sampai sampai ini saat ini gitu ya. Nah, ini silahkan ambil peluang ini supaya mengubah 2025 jadi tahun kesuksesan keberhasilan teman-teman lewat digital marketing. Oke, insya Allah SBDM siap membersamai teman-teman pertumbuhannya teman-teman semuanya. Oke, kelasnya berapa kali? Silakan informasinya. Oh ya, ini untuk apa kelas online yang 197 ini ada pertemuan rutin 1 bulan sekali, gitu ya. Kemudian apa namanya tanggal mulainya atau mulai biasa diakses materinya di tanggal Januari ya, di tanggal 7 Januari bisa diakses materinya. Gitu kan ini adalah pre-sale ya khususan buat teman-teman nih spesial gitu ya. Jadi bisa ambil duluan ya ketika sudah 50 ini sudah kembali naik gitu ya teman-teman. Jadi manfaatkan sebelum kita ini ada apa namanya online course terbaru ya update 2025 jadi bisa diaksesnya nanti tanggal 7 Januari. Kaget ya. Untuk yang diskon tulisan SPDM kecil. Besar, besar semua ya SPDM-nya. Sama aja sih ya. Kecil besar. Oke, itu ya teman-teman ya. Silakan sekali lagi langsung amankan dulu aja isi formnya sekarang juga gitu ya sebelum nanti 50 orang itu langsung berubah karena kita sudah setting per 50 itu naik gitu teman-teman. Oke, sekali lagi ya, manfaatkan sebaik mungkin. Tidak ada kesempatan mungkin kedua kalinya gitu ya. Mumpung ada, mungkin ini jawaban teman-teman yang selama ini mencari, berharap ada yang bantu gitu ya. Insya Allah SPDM hadir buat teman-teman tanpa terkendala dengan biaya, terkendala dengan waktu dan sebagainya. Kita akan support, bimbing sampai menghasilkan. Oke, itu ya informasi yang saya sampaikan. Nah, untuk kelas apa informasi lebih lengkap silakan buka linknya ini sbdm.co.id garis miring online atau bisa hubungi ke nomor admin di 0813 kali 363686. Boleh screenshot dulu mungkin kalau mau lihat. Oke, silakan ya. Kalau memang langsung take action itu lebih bagus ya. Linknya sudah dikirim room chat sama Kang Rizal ya. Ini tidak diinformasikan keluar atau ke teman-teman yang lain yang tidak hadir di malam hari ini. Oke, ya saya langsung ke pertanyaan lagi deh Kang Rizal ya. Ada waktu berapa nih? 9 menit lagi. Ya, sambil teman-teman silakan isi form, daftar. Ya, sekali lagi kalau 50 kita langsung tutup dan ada perubahan. Oke, yuk bertanya lagi mungkin. Kita buka ada 5 menit lagi mungkin buat tanya jawab Kang. Oke, ini dari Mas Anto ya. Kang Eurin, kita mungkin fokus pada konten. Kebetulan saya pakai IG, tapi saya kurang bisa paham tools ukur jangkauan IG. Ada referensi buku atau link yang bahas materi terakhir tadi ukur kinerja. Nah, ada rekomendasi. Nah, mungkin bisa join yang tadi ya, Kang ya. Iya, iya. Oke, tools itu banyak sebetulnya teman-teman ya. Nah, cuman yang bagus yang mana, ya efektif yang mana itu harus dipilah-pilih ya. Nah, di SBDM itu memang kita ajarkan. Gitu ya. Nah, mungkin salah satu saya bocorkan ya. Ada tools namanya contoh nih ya. Ada namanya socialblade.com. Ya, kita punya IG, kita punya TikTok, kita punya apa namanya Instagram gitu kan. Nah, kita tinggal pakai tools namanya Social Blade. Ini buat apa? Buat meriset atau menganalisa sosial media kita gitu ya, Social Blade. Saya ambil contoh nih, teman-teman ya.
Saya buka Instagram, kemudian saya ketik di sini nama username-nya, lalu langsung seketika bisa ketemu gitu ya. Bahwa media sosial seseorang itu bisa kelihatan dari engagement rate, average like, average comment, dia posisi keberapa, grade-nya apa, pertumbuhan followersnya gimana, dan sebagainya itu bisa bisa kita dapat gitu ya. Jadi kita akan berikan gimana sih cara bisa mematahkan strategi pesaing kita. Gitu ya, gimana strategi dia bisa menang, kok bisa bagus, kita itu ikuti gimana, amati tiru modifikasinya gimana, kelemahan dia gimana, kekuatan dia di mana. Nah, kita ambil positioning kita di mana, lewat media sosial kita bisa riset gitu ya. Nah, itu kita ajarkan di SPDM. Salah satu toolsnya ini, Social Blade. Banyak lagi yang lainnya sebetulnya. Itu mungkin Pak Anto ya. Gimana Pak Anto, Oke, apakah terjawab? mudah-mudahan terjawab ya. Itu salah satu toolsnya ya untuk mengukur kinerja Instagram ya Kang ya. Oke, kemudian ini mungkin, ntar dulu ya. Ini sepertinya untuk yang mau berkarir nih. Untuk menjadi digital marketer ya, KOK, yang berdaya saing di era sekarang, di zaman persaingan yang sangat ketat, skill apa dulu yang harus dipelajari? Nah, karena kan tadi luas banget ya digital marketing ya. Atau semuanya harus dipelajari secara bersamaan. Nah, terima kasih. Mungkin step-stepnya Kang Rin. Oke, oke. Nah, ini juga cukup bagus pertanyaannya. Jadi, oke, Dewi bantu Kang Rizal atau Mas Jovi di chat banyak bertanya pakai kode ya, linknya dan sebagainya boleh nanti direspon ya. Oke, supaya terbantu ya teman-teman semuanya. Oke, banyak banget yang bertanya, Kang, di mana dulu sih step-stepnya gitu ya. Oke, jadi kalau yang pertama kita mempelajari digital marketing, namanya juga market ya. Kita mempelajari marketnya dulu, jangan langsung teknis, jangan langsung iklan, jangan langsung ke konten dan sebagainya. Ini yang menjadikan konten kita sepi, iklan kita boncos, gitu ya, usaha kita stuck karena apa? Kita tidak memahami market gitu ya. Jadi pertama adalah riset market dulu, teman-teman. Riset kebutuhan, riset keinginan, riset masalah, riset produk, riset kompetitor. Pokoknya dunia fundamentalnya dulu. Nah, di SPDM ngajarin tuh, fundamental tuh seperti apa. Bikin strategi funneling, kemudian konsep, kemudian strategi, kemudian cara apa namanya, mengklasifikasikan market, kemudian membuat funnel system, kemudian juga cara mendapat database, membangun apa namanya penjualan. Kita memahami dulu nih konsep strateginya dulu, baru setelah itu masuk ke konten gitu ya. Jadi karena konten is the king, kita pelajari konten. Setelah konten, kita pelajari dulu medianya dulu nih, media konversinya. Jangan sampai kita bikin konten, tapi nggak ada tempat konversinya, tempat orang belinya di mana, disiapin tuh. Ya, contohnya ada website, toko online, atau landing page dan sebagainya. Baru kita beralih ke iklan supaya bisa boosting, supaya bisa lebih mempercepat gitu ya iklan gitu ya. Sambil setelah itu baru ke media sosial. Seperti itu ya. Jadi tahapan-tahapannya kita sudah susun di mana di SPDM. Nah, itu tahapan-tahapan yang istilah kalau kelas itu kelas 1, 2, 3 tuh seperti itu. Gitu ya. Kalau di luar sana mungkin teman-teman pernah ikut ya ada iklan dulu, baru ke apa buyer persona, baru ke email, baru ke media sosial, baru terus ke website dan sebagainya. Nah, karena memang kita sudah apa namanya riset bahwa inilah tahapan-tahapan yang tepat ya gitu ya. Teman-teman boleh deh dicek di mana ya di IG atau di Google-nya SBDM itu kata mereka yang pernah ikutan seperti apa gitu ya. Mereka merasakan tuh apa merasakan seperti belajar tahapan-tahapan itu mereka merasakan di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu ya, Mbak tadi yang bertanya ya. Gitu, Kang. Mungkin. Oke, ini oke. Karena teman-teman banyak yang bertanya ya di website ya setelah daftar, teman-teman akan dapat invoice-nya 297 ya. Nah, tetapi karena spesial malam ini tadi seperti Kang Erwin sampaikan, jadi teman-teman cukup bayar 197 aja gitu. Karena memang di umum kita nggak umumkan gitu. Di umum itu ya presale-nya 297 gitu ya. Tapi khusus malam ini teman-teman cukup 197 aja gitu ya. Jadi diabaikan aja invoice-nya, silakan transfer 197 nanti dibantu aktifasi oleh admin gitu ya. Oke, mungkin satu lagi kali Kang ya, terakhir ya Ya. atau Ya. cukup? Satu lagi boleh. Satu lagi Ya, sekali lagi, bentar. jadi itu penambahan. Jadi memang secara tercatatnya 297. Nah, tinggal transfer aja.
Ya, pilihnya Bapak BCA atau Mandiri gitu ya, Kang ya. Mm-mm, betul betul. Pilihnya. Jadi sekali lagi teman-teman daftar, pilihnya BCA atau Mandiri. Memang tercetaknya 297, tapi transfernya cukup 197. Langsung dikurangi aja 100.000 gitu ya. Mm-mm, Nanti tinggal spesial ya. konfirmasi ke admin Ya, gitu. spesial malam ini teman-teman, khususnya yang Nah, hadir jadi nggak malam usah ini bayar ya. 297, langsung aja 197. Pilihnya BCA dan Mandiri gitu. Siap. Gitu. Oke. Oke, satu lagi untuk Kak Adeng ya. Untuk konten menjadi viral, apakah harus membuat konten yang proper atau ada hal lain? Karena saya pernah lihat di TikTok ada bapak-bapak penjual jas hujan yang kontennya biasa tapi viral ya. Ada juga ya Pak Haji Basri ya, Kang ya. Pak Haji Basri juga sama itu ya, Iya, udah iya. tua, jualannya jualan autan gitu ya, sovel gitu ya. Tapi view-nya jutaan ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa, Kang? Mungkin penasaran juga nih teman-teman. Oke. Eh, konten SPDM ada sampai 6 juta yang nonton. Konten saya pernah buat 1,8 juta gitu ya. Konten member SPDM ada yang sampai 10 juta, teman-teman. Jadi, kalau kita sudah tahu konsepnya viral itu kan sebetulnya nggak harus harus jago video yang keren, sinematik, profesional dan sebagainya. Ya cukup dengan kalau teman-teman tahu pernah belajar steps ya. Apa tuh step ya? Singkatan saya lupa lagi tuh. Rumus viral lah ya intinya. Tapi seenggaknya gitu ya, yang sepengalaman saya untuk viral bisanya untuk bisa rame itu satu ya, yang relevan atau relate ya dengan tren sekarang bisa tuh yang viral ya. Kedua juga bisa bener-bener memancing emosional itu juga bisa viral gitu ya. Yang ketiga bisa benar-benar relate dengan kehidupan si audiens atau target market kita gitu ya. Saya contoh misalkan nih bikin konten misalkan saya jual apa nih? Baju daster gitu ya. Nah, baju daster kita bikin konten misalkan entertain ya kehidupan suami istri yang selalu ribut gitu ya. Nah, akhirnya beli daster baru, akhirnya si suaminya bisa luluh gitu ya, nggak bisa berkutik lagi dan sebagainya. Contoh nih, itu ya contohnya adalah jadi strategi viral. Jadi viral itu kan sebuah efek ya dari apa awalnya efek bola salju sebetulnya viral itu. Efek bola salju itu awalnya nggak langsung tiba ujung-ujung viral tuh nggak ada teman-teman. Ya konten kita itu pertama akan dilempar dulu ke beberapa akun untuk istilahnya masuk ring satu. Kalau ring satu ini rame melakukan interaksi atau feedback, maka dilempar ke ring dua. Ring dua masih responnya banyak, dilempar ke ring tiga dan seterusnya akhirnya viral. Jadi viral itu artinya nggak tiba-tiba hari ini posting besok jutaan nggak ada gitu teman. Tapi ketika si konten itu dapat like, comment, share, save tinggi, nah siap-siap bisa rame gitu ya teman-teman. Ya sekarang berarti pikiran atau tugas kita adalah membuat konten seperti apa nih yang membuat orang tuh bisa suka, orang tuh bisa komen, orang tuh bisa simpen, orang tuh bisa bagikan itu konten apa? Kira-kira konten jualan orang suka nggak? Konten jualan orang disimpan nggak? Konten jualan orang bagiin nggak? Gitu, ya kan? Konten apa yang kira-kira orang bagikan? Konten apa yang orang-orang orang tuh simpan? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Makanya konten itu di testing juga mana orang yang baik simpan, mana orang yang suka disukai itu mana. Seperti itu. Berarti ya semoga menjawab nih, teman-teman. Kalau kurang menjawab nanti di grup ya masih ada waktu sebelum nanti grupnya ditutup mungkin ya. Saya juga masih ada di situ, ada Kang Rizal, ada admin juga. Kalau mau bertanya mungkin di sana. Bila bisa di sana juga. Gitu Kang. Oke, terima kasih Kang Ren. Oke, teman-teman yang ingin daftar masih tapi kendala, mungkin nanti saya akan infokan juga di grup ya, dibantu oleh admin juga mungkin kalau ada kendala gitu ya. Dan yang penting teman-teman segera ambil kesempatannya karena ini promo pre-sale, nggak akan lama ya. Kang Erwin juga nanti akan umumkan secara luas juga ya untuk teman-teman yang lain dan harganya akan kembali normal gitu ya. Jadi silakan diambil kesempatannya. Oke, teman-teman, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait apa namanya digital marketing ya boleh nanti di grup ya kita diskusi termasuk nanti kalau ada yang nanya-nanya tentang kelasnya tadi penawarannya boleh nanti kita diskusi di grup juga ya. Oke ya Kak Gigi nanti kita coba lanjut di grup ya. Oke seperti itu teman-teman terima kasih banyak untuk waktu ya tenaga ya yang teman-teman apa namanya ya sisihkan ya untuk malam hari ini untuk belajar bersama-sama dan mengetahui nih update 2025 seperti apa tentang digital marketing. Mudah-mudahan teman-teman yang berbisnis itu kebayang ya
teman-teman yang baru lulus juga kebayang ya apa aja yang harus dipelajari dan bagaimana trennya. Dan kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, bisa nanti ambil kelas di SBDM ya supaya lebih dalam dan dibimbing langsung ya oleh mentor yang praktisi dan juga berpengalaman. Itu aja ya teman-teman. Dari Kang Erwin cukup ada closing statement lagi mungkin dari Kang Erwin. Ya, mungkin terakhir ya sebelum saya mengakhiri ini dan berpisah ke teman-teman. eh Jangan mengikuti mungkin ya kesalahan atau ke pengalaman saya sebelumnya gitu. Harus belasan juta waktu saya awal belajar, waktu harus bertahun-tahun dan sebagainya mereset. Nah, ini sudah saya racik, sudah saya siapkan dengan yang super hemat gitu ya. Tidak perlu jutaan 11 juta seperti saya dulu. Nggak perlu tahunan untuk bisa mengikuti apa testing tes apa trial gitu ya. Sudah siapkan racikannya dengan super singkat gitu ya, kemudian super hemat ini. Nah, silakan manfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Yang kadang kita kehilangan momentum gitu ya, yang kadang kita kesal itu kehilangan momentum. Oh, coba kalau kemarin ambil gitu ya. Oh, coba kemarin saya take action dan sebagainya. Gitu ya, sebelum itu terjadi ya, manfaatkan sebaik mungkin ketika kesempatan dan kemampuan itu hadir, itulah disebut dengan kesuksesan, teman-teman. Ya, jadi keberhasilan itu ketika kesempatan dan kemampuan itu bertemu gitu ya. Nah, sekarang kesempatan akan hadir 2005 tuh udah pasti banyak gitu ya, dan kemampuannya dari sekarang di apa namanya dipelajari. Dia kemampuan kesempatan muncul, tibalah kesuksesan keberhasilan teman-teman. Jadi jangan sampai kesempatan ada, teman-teman belum mampu gitu. Nah, itu sayang. Oke, itu aja dari saya. Selamat belajar di marketing, selamat daftar. Linknya sekali lagi silahkan nanti mungkin ya akan di-share di grup tapi itu terbatas sekali lagi cuma buat 50 kita bagikan linknya. Kalau sudah 50 kita stop ya. Tidak ada lagi dengan yang pre-sale 197.000 sekali lagi ya. Mungkin kembali jadi 597.000 lagi. Oke, selamat daftar. Sampai bertemu nanti di kelas online bagi yang join. Terima kasih banyak gitu ya. Semoga yang saya sampaikan tadi jadi ilmu yang berkah manfaat buat semua. Semoga semuanya bisa diberi kesuksesan, keberhasilan dalam bisnis jualan ataupun bisnis karirnya. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Kang Rizal. Oke, terima kasih Kang Arden dan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Webinarnya sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan ya. Mudah-mudahan tadi ilmu yang bermanfaat dan berdampak positif kepada bisnis ataupun karir teman-teman semua. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.